Pertanyaan apa yang mau kalian munculkan dari itu? Apapun pertanyaan kalian dijawab dengan laisa kamitslihi syai'. Dan secara faktual memang tidak ada yang betul-betul pernah melihat Tuhan. Jadi koheren, dalil Al-Quran koheren dengan realitas konkret yang ada. Coba saya mau tanya, siapa yang betul-betul pernah melihat Tuhan? Bisakah dia membuktikan hal itu? Adakah para sejarawan yang bisa membuktikan bahwa ada manusia sepanjang sejarah melihat Tuhan? Itu hanya klaim. Nah, jadi mari kita sama-sama jangan mendegradasi ilmu pengetahuan, jangan merusak ilmu pengetahuan, dan jangan menghina ilmu pengetahuan. Itu pernah terjadi di abad ke-9. Pada saat itu disebut dengan istilah Dark Age, collapse pada waktu itu. Kenapa? Karena gereja bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman Kristen, saya sudah bilang berkali-kali, dimanapun saya berada, di komal manapun saya berada, saya selalu minta otoritas kepada host dan kepada moderator. Saya tidak mau mempermalukan ras manusia. Ini ditonton oleh generasi kita next setahun, 2 tahun, 5 tahun akan datang. Mereka akan melihat bagaimana kita berdialog. Kalian tidak mau meninggalkan legasi yang baik. Apakah kalian mau mempermalukan ras manusia? Apa kalian mau mempermalukan keluarga kalian? Bicaralah porsi yang kalian tahu. Kalau kalian tidak paham sama sekali, jangan berusaha untuk memberikan paham yang kalian tidak pahami. Kalau memang Trinitas itu misteri, jangan coba jelaskan. Kalau memang kalian belum pernah melihat Tuhan, jangan seolah-olah kalian menceritakan bahwa kalian pernah melihat Tuhan. Makanya yang kami minta itu apa yang bisa kami telaah dan teliti. Apa itu dalil dalam kitab suci. Jadi kalau mau menceritakan atau menjelaskan tentang Tuhan, saya mohon dengan sangat tidak bisa lepas dari kitab suci. Setahu saya waktu saya belajar IPS dulu, saya masih ingat guru saya mengatakan syarat satu agama dikatakan beragama adalah karena dia memiliki kitab suci. Makanya ada satu aliran kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci, dia dikatakan aliran kepercayaan atau sekte. Karena syarat agama diakui di Indonesia sebagai agama, salah satunya syaratnya adalah selain memiliki Tuhan, dia harus memiliki kitab suci. Jadi kalau kita bicara tentang diskusi lintas agama, tolong kembalikan ke kitab suci gitu. Boleh kita menggunakan interpretasi, tapi jangan cabut konteks dari tekstual. Contohnya, tidak mungkin ketika ada tekstual berbunyi, saya sedang makan bakso di hutan. Apa maknanya itu? Oh, itu maknanya adalah ada perempuan yang lagi jalan-jalan ke mall. Ini artinya adalah konteks dicabut dari teks. Yang namanya tekstual, yang namanya konteks itu adalah penjelasan dari teks dan tidak mungkin tercabut dari tekstual itu. Jadi tolong teman-teman Kristen, hentikan kebiasaan-kebiasaan membela doktrin yang tidak berdasar itu dengan cara mendegradasi ilmu pengetahuan. Mari sandarkan kepada ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu linguistik. Kita gunakan KBBI karena kitab kalian terjemahan menggunakan KBBI. Jujurlah kalian katakan, kalau memang terjemahannya salah dan tidak tepat, katakan tidak tepat. Kalau terjemahannya sudah diakui tepat, maka terima. Kalau kami umat Islam, kami jujur, banyak terjemahan Al-Quran itu yang tidak tepat. Kenapa? Karena kosakata di Indonesia ini tidak cukup mampu menampung kosakata bahasa Arab. Makanya kami tidak pernah memaknai Al-Quran dengan terjemahan. Kami memaknai Al-Quran menggunakan metode ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu linguistik. Salah satunya ilmu lughah yang mencari tahu etimologi, terminologi, dan esensiologi dari satu term yang ada di Al-Quran. Bentar, sebelum saya klimaks terakhir. Terakhir. Iya, karena saya narasumber. Sebagai narasumber Bunda Gembala di sini, tentu saya diberikan waktu lama berbicara. Karena kalau di sini saya tidak mengedukasi, maka saya tidak menjalankan tanggung jawab saya. Nah, sekarang saya serahkan ke Pak Hermawan dengan catatan. Tanggapi tanggapan saya dari pengetahuan Pak Hermawan, bukan dari kesoktahuan Pak Hermawan. Karena saya lagi tidak mau merendahkan ras manusia. Saya gampang ke-trigger. Saya sangat anti banget dengan orang yang sengaja bodoh. Saya sangat marah banget dengan orang yang sengaja membawa orang lain ikut bodoh. Karena itu bukan program pemerintah gitu. Jadi mohon dengan sangat teman-teman Kristen tahu tempatnya. Paham katakan paham, tidak katakan tidak. Jangan memaksakan diri untuk menjelaskan yang kalian tidak pahami. Silakan. Lanjut Pak Hermawan, silakan. Silakan Pak Hermawan. Ini Mas Iqbal dan Bu Uni dan ini ya Pak Gledek. Jadi memang kalau hostnya aja kata Bible ya,
itu harusnya diganti kata IPS, kata IPA, ya, kata fisika. Kan di sini ilmu ketuhanan. Iya kan? Jadi kalau ilmu ketuhanan ya pasti ya apa namanya? Kealahan ya. Kalau tadi Bu Rifa menggambarkan tentang atom, tentang IPA, tentang apalagi bahasa Indonesia. Lah, ya kan itu kan ilmu manusia, ya pasti di bawahnya ya. Alkitab itu kan firman Allah. Makanya saya pasti kan banyak teman-teman yang ketawa misalnya menertawakan itu kan menertawai Alkitab. Ya kan saya acuannya Alkitab. Ya monggo enggak apa-apa. Karena kita memang berbeda, Bu. Ya, misalnya di Alkitab itu yang sama itu kan Adam, kata Adam, Nabi Isa, tapi sangat berbeda. Kalau di Alkitab kan Adam itu kan lahir di bumi. Ya, kalau mungkin ada yang di surga kan berbeda, Bu. Taman Eden itu jelas di Irak, Mesopotamia, Irak modern sekarang. Jadi kalau berbeda ya tidak mungkin, Bu, bisa disatukan toh. Kalau untuk masalah saya bodoh tidak masalah. Memang saya itu nama Yesus harus lebih besar daripada nama saya, ya. Jadi memang monggo Bu, kalau mau nanti saya jawab. Oke, ya, saya tanggapin. Oke. Boleh. Oke. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah yang saya inginkan untuk diterapkan. Maksudnya, saya ingin kita ini berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan ketidaktahuan. Nah, saya sepakat dengan Anda. Ketika saya tidak tahu ada ilmu kealahannya. Yang saya tahu adalah teologi, ilmu tentang Tuhan. Karena kata Allah itu bukan diksi yang ada di mana-mana setahu saya, kecuali di bahasa Ibrani. Kata Allah itu artinya adalah sumpah serapah. Saya tidak tahu definisi-definisi yang dimunculkan oleh umat Kristen ini berasal dari kamus mana. Apakah termasuk bahasa gaul? Kecuali ini bahasa gaul ya. Kalau bahasa gaul ini kan kayak garing, itu nggak ada di kamus. Mokondo itu nggak ada di kamus. Itu bahasa yang baru muncul karena kayak oten itu bukan nggak ada di kamus, tapi itu bahasa singkatan misalnya. Saya baru tahu ada kealahan. Mungkin Bang Keledai Berdarah itu sudah kita bahas kemarin ya. Ada istilah-istilah yang baru muncul yang kita tidak pernah dengarkan dari kekristenan. Saya tidak paham dengan maksud kealahan ini. Kealahan ini apa? Izin sedikit nih, ada istilah Silakan. terbaru tadi malam, kealahan full power. Oke. Itu tuh dia. Lanjut. Jadi saya bilang kita menggunakan kaidah ilmu, maksudnya adalah ketika kita menjelaskan sesuatu, mohon jangan mendegradasi ilmu. Ditulis di dalam KBBI bahwa membenci itu artinya memiliki perasaan benci. Jangan diganti dengan meninggalkan. Karena atau ganti terjemahannya supaya orang paham, oh artinya meninggalkan. Contoh. Bentar Uni, gini Bu, itu Ibu Uni itu menjelaskan tata cara diskusi atau mau ini kan gini Bu, Ya, misalnya tata cara diskusi. Ya, saya menjelaskan tata cara diskusi. Ini loh misalnya nih Allah bisa bersiul, itu kan saya punya data Yesaya 5 ayat 26. Ya, ia akan Ya, saya melambai-lambai. paham enggak? Kan Kalau gitu itu saya toh. paham, bukan cuma bersiul. Tuhan Anda juga lansia, saya punya datanya, saya tahu itu. Tuhan Anda Terus gimana? naik kursi roda, saya tahu. Supaya untuk tambah pengetahuan, kita ada diskusi toh. Kalau cuma narasi tata cara saya juga bisa Bu. Itu loh. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Anda punya metode yang baik nggak apa-apa. Masalahnya metode kita akan diuji ya. Semua kan saya kan ada di Bible tadi ya, bahwa Tuhan itu Pak, nama. saya lagi nggak mengkritisi Bapak, tapi saya lagi menerapkan standarisasi diskusi dengan saya, Pak. Loh, nah iya kan terlalu ilmiah Bu. Itu kan nanti di Ya memang terlalu ilmiah sama saya. TV One itu. Saya juga sering. Saya Bu, tidak ini mesti harus ke TV One untuk ilmiah kok. Saya adalah orang yang menghargai ilmu pengetahuan. Kalau orang tidak ilmiah, mending di warung tua aja. Dan kebetulan di sini kan saya berharapnya forum ini jadi forum edukasi. Bu, ini kan belum pernah toh ini diskusi, monggo. Tadi ilmu tentang ketuhanan atau teologi atau ilmu tentang kealahan atau ilmu saya yang jelas dari Bible, dari Alkitab lah. Oke, Ya, boleh. Kita mau lihat konsistensi Anda ketika kita bicara tentang Tuhan itu di dalam Bible. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang dalam perjanjian lama itu dan dalam perjanjian baru Tuhan yang sama? Silakan dijawab menggunakan dalil Bible. Dalam perjanjian lama itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru juga sama. Ya mana datanya? Silakan. Katanya tadi pakai full Bible. Silakan Pak, saya tunggu dalilnya. Digegen pressing balik KO tuh. Dalam perjanjian lama Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah
Ya, ada roh Allah, ada firman Allah. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Allah menjadikan berfirmanlah Allah, hendaklah 26. Berfirman Allah, baiklah kita. Tunggu sebentar. Di dalam perjanjian lama ada firman Allah. Pada waktu itu firman Allah itu sudah punya pribadi sebagai ketuhanan, kealahan. Ya sudah jadi anak Kan Sudah jadi berfirman. anak waktu itu. Oh, jadi firman itu juga berfirman. Duh, ini Allah di sini Bapa, roh Allah, roh kudus. Yang saya tanya itu, kan itu kenapa saya penting banget orang Kristen ini paham bahasa Indonesia. Yang saya tanya itu bukan Allah Bapa. Saya tidak bertentangan dengan Allah Bapa, nggak perlu menjelas. Saya tidak butuh penjelasan dengan Allah Bapa. Yang saya butuh penjelasan yang ambigu ini adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya, Trinitas itu kan terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh. Ketiga ini adalah kealahan yang memiliki pribadi ilahi kan? Bisa berpendapat nggak? Bisa berkehendak nggak? Yang namanya pribadi ya masing-masing ya bisa berpikir, bisa punya perasaan. Bisa berpikir. Oke, firman Allah bisa berpikir nggak dalam perjanjian lama? Firman Allah itu Yesus, Bu, ama. Ya mana dalilnya kalau firman Allah sudah bernama Yesus dan sudah berbentuk seperti Yesus di perjanjian lama mana? Yohanes Katanya kita 17. bicara perjanjian lama, Pak. Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Itu kenapa penting kan bagi saya bahasa Indonesia kan? Kenapa? Karena kayaknya Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang saya tanya itu adalah pribadi firman di dalam perjanjian lama. Kenapa saya harus membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Setahu saya, makanya Pak, saya itu membatasi orang yang diskusi sama saya karena saya sedang tidak mau mendegradasi ilmu pengetahuan dan akal saya. Saya lagi nggak mau turun drastis gitu Pak. Biasanya selama ini tuh saya yang mengalah. Saya turunkan harga diri saya yang setiap hari membaca buku bahasa Indonesia, buku bahasa Ibrani, buku bahasa Yunani. Tiba-tiba saya harus downgrade untuk menghadapi orang yang bahasa Indonesia aja gagal paham ditanya. Saya lagi bertanya tentang firman dalam perjanjian lama, kenapa bawa kitab Yohanes, Pak? Ya, Ini Bapak menghina ilmu lama. pengetahuan loh, Pak. Bapak menghina bahasa Indonesia loh. Apakah bahasa Indonesia yang saya sampaikan ini sangat tidak jelas? Perlukah saya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Sabar ini ya. Saya tidak sabar Pak, kalau untuk ilmu saya nggak sabar Pak, karena saya nggak mau 1,3 orang ini terhina gitu loh. Mereka tuh beli kuota, mungkin harapan mereka adalah mendapatkan edukasi. Tiba-tiba mereka harus mendengarkan istilah kealahan yang tidak pernah ada di kamus. Mereka bingung dong nanti apa sih arti kealahan gitu loh. Tiba-tiba saya tanya, apa si firman ini? Saya kan tanya, Firman, Roh Kudus, dan Bapa itu entitas yang dimana keberadaannya? Anda bilang di perjanjian lama ada. Lalu Anda tunjukkan bahwa firman itu sudah ada dalam perjanjian lama. Saya tanya, si firman yang ada dalam perjanjian lama ini sudah punya kehendak belum? Sudah punya entitas belum? Sudah punya pribadi belum? Anda bilang sudah. Saya minta tunjukkan itu. Mana buktinya? Di dalam perjanjian lama si firman ini sudah berkehendak sendiri. Silakan bacakan. Kejadian 32 ayat 28 ya. Silakan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Itu si firman itu. Itu Yesus, Allah dan manusia. Jadi bukan itu Bapak. Si firman. Dari mana Bapak tahu kalau itu si firman bukan yang berfirman? Sabar. Saya tunjukkan ya. Jadi di 1 Raja-Raja 17 Ini bicara Bible ya Pak, kenapa sih ayat yang Bapak kasih satu itu tidak bisa menyelesaikan pertanyaan saya? Harus kasih satu ayat, kabur lagi kemana? Kalau nggak salah nih istilah dari Oten tuh bilangnya ini cocotologi atau comotologi ya Pak? Ibu, Pak, tolong kasih ayat yang bisa saya baca yang memang betul membuktikan si firman itu sudah punya entitas pribadi dan kepribadian Pak. Lah ya ini tadi Ibu, Allah dan manusia enggak paham. Loh, Allah dan manusia, saya paham. Saya kan tanya firman Pak, bukan Allah dan manusia. Si firman itu sudah jadi daging waktu itu. Ya sudah ini loh di Kejadian 1 Oh, ayat 20. berarti si firman ini jadi daging bukan ketika dia lahir jadi Yesus, tapi sudah sebelum lahir jadi Yesus. Dagingnya itu menciut di rahim Maria lalu membesar kembali begitu. Iya, jadi Pak, kan dalam Yohanes pasal 1 nomor 14 kan si firman itu kan jadi daging. Setahu saya daging keluar yang berbentuk manusia itu kan setelah di abad pertama. Baru, Loh, bingung aku. kan kita bicara perjanjian lama. Kata Bapak kan di perjanjian lama si firman sudah jadi daging. Kan perjanjian baru. Lah makanya si Yohanes sama perjanjian lama bertentangan, mana yang bener nih? Kapan si firman jadi daging? Ketika di perjanjian lama? Oh tidak, saya bilang perjanjian lama. Saya membandingkan perjanjian baru dibantah sama perjanjian lama membantah perjanjian baru. Nah, saya tanya nih
tegas, jujur, Bapak nggak usah bertele-tele. Dalam kitab Bapak si firman jadi daging itu kapan, Pak? Sejak kekekalan. Gimana toh? Berarti Yohanes berarti 17. sebelum si Yesus dilahirkan dia sudah jadi daging. Ya sudah no, Yohanes 17 ayat. Oh, yang ngomong dong dari tadi kalau Tuhan Bapak tuh dari awal udah manusia. Ya ampun. Allah dan ribet manusia banget. gimana toh? Oh, dua. Yang satu berbentuk manusia, yang satu berbentuk roh. Satu pribadi mempunyai dua kodrat. Jadi Yesus itu Iya kan, Allah dan kan ketika dia satu pribadi mempunyai dua kodrat kan yang nampak kan cuma satu manusia yang ada dalam dirinya roh kan? Atau pisah nggak Pak? Roh sama manusianya pisah nggak Pak? Pisah? Atau barengan? Barengan? Bisa. Dia satu roh. Ya udah kalau gitu Tuhan Bapak udah manusia sejak awal. Berarti betul teman-teman kita Kristen ini sudah mengakui Tuhan berbulu sejak semula. Gitu. Kalau Yesus itu manusia kok bisa bangkit, bisa naik ke surga? Oh enggak, saya nggak nanya itu. Jangan menjelaskan hal yang saya tidak tanya. Saya cuman bertanya tentang si firman ini dari awal sudah berdaging belum? Ternyata sudah berdaging dari awal. 17 ayat 24b. Ya sudah berdaging kan? Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, berarti Tuhannya orang Kristen menurut Pak Hermawan dari awal sudah berdaging, udah berbulu, bukan roh. Berdaging. Lah, gimana ini Bapak Hermawan? Konsisten lah jawabannya Pak. Jangan bertele-tele sama saya loh. Saya tanya sekali lagi, Tuhan Bapak itu yang jadi daging itu dia jadi daging kapan? Sejak kekekalan. Gini loh, ini kan Gimana berbeda ini? toh. Purita itu menurut Saya Purita, tidak, Yesus itu Pak, kita sudah pasti beda. Saya Islam, Bapak Kristen, kita sudah pasti beda. Jangan lagi menekankan kita berbeda. Lah emang kita beda, yang bilang kita sama siapa? Saya Yesus hanya itu ingin kita fokus Allah dan dengan manusia. maju. Iya, saya loh. tahu. Saya tanya, waktu daging. Yesus ini jadi firman ini packagingnya manusia atau roh? Allah dan manusia. Packagingnya Allah itu apa? Berdaging nggak dia? Ya waktu di sini juga roh toh. Saya nggak tanya waktu di sini, saya tanya waktu dulu. Waktu di perjanjian lama dia sudah berdaging belum, Pak? Ibu tanyanya, Ibu Sudah Yesus punya ya? bulu belum, Pak? Ini loh, Bu. Sudah Yesus punya kulit belum, Pak? Saya Sebentar, tanya Bu. sekali lagi, si firman ini punya pribadi dan kepribadian? Iya dong, katanya. Pertanyaannya, packagingnya apa, Pak? Packaging roh atau packaging saset atau bubuk Di surga atau di manusia? bumi? Di Di surga atau perjanjian bumi? lama, Pak. Terserah mau dia di mana kek, mau dia di Taman Eden kek, mau dia di Golgota kek, di mana. Yang penting waktu di dalam perjanjian lama. Kalau di Oke deh, surga, saya nggak pakai tempat deh, saya pakai waktu deh. Sebelum anak manusia bernama Yesus keluar dari rahim Maria, si Yesus ini sudah berdaging berbentuk manusia nggak sebelumnya? di surga dalam wujud roh. Waktu di bumi. Oh, jadi baru berdaging di bumi. Ah, Bapak bohong lagi. Tadi katanya dalam Sabar. kekekalan sudah berbentuk manusia. Sabar. Mana sih katanya manusia dan Allah? Sebelum Katanya tadi perjanjian dalilnya dibawa lama. Yakub bergumul dengan manusia dan Allah. Manusia itu berdaging, Pak. Nggak ada istilah manusia itu nggak berdaging, Pak. Wah, Kalau manusia makanya. tidak berdaging namanya roh manusia. Makanya saya pentingkan orang yang paham bahasa Indonesia dalam diskusi ini. Kenapa? Ini contohnya kalau nggak paham bahasa Indonesia berbelit-belit berputar-putar. Tadi dia sendiri yang bilang sebelum kekekalan, kekekalan itu Tuhannya Bapak itu sudah manusia dan Allah. Artinya udah berdaging. Berarti Makanya mana? Pak, jadi orang tuh Ya, konsisten. benar. Jadi sekarang gimana nih ceritanya? Si firman ini packagingnya apa waktu dia belum lahir jadi manusia? Packagingnya daging atau packaging Surga saset, bubuk dalam atau bentuk roh? Oh, di Waktu surga pasti menemui bentuk roh. Abraham, jadi manusia Jadi, kan gitu oh toh, turun ke bergumul bumi dengan berubah jadi Yakub. manusia. Iya dong, gimana toh? Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Kalau Yakub itu bergumul Oh dengan gitu. Allah, Allah Berarti dan firman manusia jadi itu. daging itu sudah terjadi dulu, bukan waktu dia dilahirkan. Ya kan Yesus tidak berubah. Gimana toh? Yesus itu Oh, binatur. memang sudah manusia sejak semula toh. Allah dan manusia. Cuman sejak menciut semula. lagi, masuk ke rahim Maria tuh mengecil, daging manusianya ikut mengecil atau daging baru? Di waktu di Maria di kandungan Maria kan menjelma. Kan gitu toh. Menjelma, oh berubah dagingnya yang udah ada. Dia yang manusia yang sudah punya daging itu berubah kembali menjadi Loh, zigot, Yesus baru keluar itu- lagi. Begitu. Yesus itu sebelum tidak Allah dan manusia. Setelah inkarnasi, tidak Pak, Allah dan manusia. saya kan terima penjelasan Bapak. Iya deh Pak, saya ulang ini. Bapak Hermawan menjelaskan teman-teman, Tuhannya itu sudah menjadi manusia sejak semula dan punya roh juga. Teman-teman paham ya yang bahasa Indonesia ya? Nah ternyata firman jadi daging itu bukan ketika dilahirkan Maria, karena dia sudah berdaging sejak semula. Namanya si firman waktu itu belum Yesus, bener kan Pak?
Namanya Tuhan. Oh, namanya Tuhan waktu itu teman-teman ya. Jadi bukan si Firman ya. Bukan si Firman ya, Pak. Si Firman, Firman itu itu apanya, Pak? Pribadi firman itu. Oh, pribadi adalah Firman. Nama adalah Allah. Nama apa tadi? Tuhan. Oke. Pribadinya pribadi Firman, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengarkan klasifikasi dalam hewan dan tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang namanya klasifikasi umbi-umbian, ada kacang-kacangan, ada yang namanya sayur-mayuran gitu ya. Nah, kalau ini ada keala-alahan, keroh-rohan, ada kemanusia-manusiaan, keala-alahan, ada kemanusia-manusiaan, dan kalau ini kefirman-firmanan teman-teman ya. Ini kefirman-firmanan. Ternyata firman kefirmanan ini salah satu klasifikasi Tuhan. Jadi ada 3 jenis klasifikasi Tuhan dalam Kristen yang saya tangkap dari pengajaran Bapak Hermawan. Satu klasifikasi keroh-rohan, satu klasifikasi kemanusia-manusiaan, satu lagi klasifikasi kefirman-firmanan. Nah, kalau keroh-rohan kita tahu ya, entitas roh yang tidak bisa dijiwantakan. Kemanusiaan kita tahu ya. Nah, agak kefirmanan ini kita agak kurang tahu. Kayak mana bentuknya nih, Pak? Jadi Pak, gimana Pak? Kalau kefirmanan bentuknya gimana? Packagingnya apa, Pak? Bentuk dan wajah firman itu persis Bapak, hanya tampak lebih muda. Gitu. Bu Rifa. Oh, jadi kayak manusia gitu. Loh ya, memang manusia Berdaging. itu kan. Oh, ternyata firman ini jenis Tuhan yang berpackaging manusia toh. Astagfirullahaladzim. Ya memang hanya surgawi kok. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Ternyata teman-teman, Tuhannya teman-teman Kristen ini terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk roh itu Allah Bapa, bentuk roh kedua Roh Kudus, bentuk ketiga bentuk firman itu bentuk manusia, packagingnya manusia, tapi dia jenisnya firman. Namanya Tuhan, ya kan Pak? Belum bernama Yesus, belum diberi nama Yesus waktu itu ya Pak ya. Masih namanya dipanggil Yesus Tuhan. itu Allah dan manusia. Bu, gini loh, Namanya Bu. Allah Yesus dan itu Allah dan manusia. Oh, itu kan nama orang Yesus Jadi itu Pak. Saya Bapak bilang itu nama. Roh saja. Luar biasa Roh ya, Kudus teman-teman itu ya. wujud. Iya, Luar teman-teman biasa. keren ya. Udah paham. Jadi memang Tuhannya teman Pak Hermawan ini sudah 3 dari awal teman-teman ya, dengan berbagai macam bentuk dan packaging. Packaging Tiga Tuhan yang pribadi. iya, punya 3 kepribadian kan Pak? 3 pribadi, bukan kepribadian. Iya, punya 3 pribadi. Loh, berarti pribadinya nggak punya kepribadian berarti? Waduh. Ya kan bisa berpikir, bisa berbicara. Ya itu kan kepribadian Pak. Bapak punya mulut. Bapak bisa Pak, bersiul. kepribadian itu adalah karakter dan sifat Pak. Bapak bersiulnya bagaimana Pak Hermawan? Coba sekali lagi Pak. Gitu. Tuhan Bu Rifa, bersiul. Bu Rifa. Lanjut nih. Ini Bu Udah Rifa boleh nih. ditambah satu lagi teman diskusi kita, Iqbal. Saya akui saya sudah paham Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, oke. Ilmu kealahan Bapak itu sudah saya pahami. Bahwa dari awal Tuhan Bapak itu memang ada 3 dengan berbagai macam bentuk, packagingnya beda-beda. Yang satu packagingnya itu manusia dari jenis firman yang bernama Tuhan. Yang satu dari packaging roh Soalnya bernama 3 pribadi Bu Rifa. Nanti follow saya ya. Nanti kalau saya buka iya. komal nanti bisa. Ya. Ini Terima saya mau kasih. buka dulu nih Pak Iqbal. Oke, Thank you dadah ya, Bapak. Mas Iqbal. Sehat-sehat. Alamat saya Ya, begini nanti. sebentar Buat saya Jalan, oke jalan. saya caknekan Kristen lagi ya. Ya, buat teman-teman Kristen yang Iya, mau jalan. membantah judul saya bahwa Kristen itu bertentangan dengan akal sehat, yang mau menanggapi narasi Universe dari tadi, silakan teman-teman Kristen naik untuk menjelaskan. Yota Gulu, selamat pagi Dinda. Iya, tapi sebelumnya terima kasih kepada Pak Hermawan Nah, yang telah memberikan asupan nutrisi hiburan buat kita pagi ini. Sakit nggak itu? Sakit. Walaupun tidak ada edukasinya, setidaknya kami terhibur. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Bapak Hermawan. ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah, teman-teman jangan lupa dibantu tap-tap layar, tembuskan 300k tap-tap kita teman-teman agar menjaga komal kita tetap kokoh dan algoritma TikTok kita tetap baik. Oke, lanjut silakan. Ini siapa yang minta naik ini? Bapak WOJ. WOJ, selamat pagi WJ. Ya, salon. Selamat pagi. Ya, buka kamera boleh saudara, silakan. Oh, ini akun baru, Pak. Oh, Yang lama. Iya, nggak masih oke akun oke, baru. enggak belum bisa open cam. Belum bisa ya? Oke, persyaratannya lanjut, adalah kalau sama Bunda, anak-anak Bunda yang belum bisa open cam, anak-anak Bunda cuma punya hak bertanya saja. Tidak punya hak untuk menjelaskan karena Bunda tidak mau bicara sama orang nggak jelas.
Ya, nah tetapi Iya, kalau anak-anak maksudnya- bunda mau bentar dulu dong, jangan dipotong. Iya. Kalau lanjut. tidak bisa mendengarkan gimana kita mau diskusi? Iya, iya. Nah, anak-anak bunda, kalau anak-anak bunda ingin menjelaskan tentang kealahan tadi yang tidak ada di kamus manapun ya, ilmu kealahan ini nggak ada ya. Kalian mau cari di kamus manapun belum? Mungkin nanti ada di kamus KOI, Kamus Oten Indonesia. Ya, itu masih di ada dalam rohani ya, kamus rohani, kamus yang belum ada, belum rilis. Kita dukung orang Kristen punya kamus Oten Indonesia, kealahan, kebagaimanaan dan lain-lain. Nah, buat saudara-saudara aku yang dari kalangan Kristen, terkhusus ini sangat terkhusus buat teman-teman Kristen nih. Tolong kalau mau menjelaskan tentang kealahan tersebut, buka camp. Ya jangan kayak Pak Hermawan tadi. Nah, kalau tidak bisa buka camp, kalian hanya punya hak bertanya saja kepada Bunda Gembala. Kalau sudah bertanya, kalian hanya mendengarkan jawaban. Seperti itu. Saya boleh bertanya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Sama Bunda. Adinda ini bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa Adinda bahasa Indonesia. Tadi Bunda bilang apa? Oh iya, maksudnya kalau Kok kalau gitu sih? kalau nggak bisa open cam kan bertanya aja. Nah, masa ditanya lagi? Jangan gitu Iya. dong. Bunda Gembala tuh nggak mau Oke, ngomongnya oke, berulang-ulang, capek. Nanti dimarahin sama Papi Gembala nih, nggak dikasih jatah nih nanti uang belanja. Saya Assalamualaikum. tanya, Lanjut. menurut Bunda Waalaikumsalam. itu apa perbedaan kenapa bisa judulnya begini gitu? Kristen itu akal sehat itu maksudnya gimana? Iya, karena memang secara faktual teman-teman Kristen ketika menjelaskan kealahannya dan kebagaimanaan alahan itu, ya, itu sangat bertentangan dengan akal sehat. Begitu. Contohnya gimana, Bunda? Contoh, masa katanya yang diutus adalah yang mengutus? Masa katanya ternyata anak berdoa kepada bapak dan ternyata anak adalah bapak? Masa katanya makan bakwan 3 tapi ngakunya 1? Ini kan bertentangan dengan akal. Secara rasio ini bertentangan sekali. Iya, maksudnya Bunda mengerti nggak apa bedanya Triteos dengan Trinitas itu, ngerti nggak? Oh jelas dong. Trinitas Ngerti. itu adalah kata-kata yang hanya dipakai sebagai konsep untuk melarikan diri dari fakta bahwa sebenarnya Tritunggal itu adalah Triteos. Contoh, dikatakan Tritunggal 3 dalam 1. Nanti akan ditanya 3 apanya, 1 apanya. Kalau dia 3 pribadi dan memiliki kepribadian, itu tidak ada yang namanya sama secara pribadi dan kepribadian. Maka ini namanya adalah 3 teos setara. Jadi teman-teman Kristen ini secara naluriah memang tahu kalau Tuhan itu nggak mungkin lebih dari 1. Normal dong, karena otak. Sebentar dulu. Kan Bunda kan bilang Kan saya sudah bilang tadi ya. Kalau bertanya di saya itu wajibnya itu harus mendengarkan jawaban. Kalau tidak Oke. butuh jawaban saya nggak perlu bertanya sama saya. Saya juga di sini nggak dibayar kok ditanya. Konsultasi minimal kalau jadi psikolog, jadi dokter itu biasanya bayar. Enggak, saya sudah baru free loh. pertama kali ini dengar Dan- orang yang nggak ngerti Tritunggal, tapi Saya bukannya tidak mengerti Tritunggal, saya hanya mengatakan kalian itu sok ngerti tapi kalian itu sebenarnya mengingkari. Tritunggal itu adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menutup pertanyaan tentang pernyataan bahwa kalian itu menyembah 3 Tuhan. Maka dibuatlah Tritunggal itu, hasil perkawinan silang antara ajaran monoteistik dengan ajaran Triteos. Muncul dari pemahaman Tertullianus di abad kedua dengan dalil uno substansi tres persona, artinya adalah satu substansi 3 pribadi. Kata Bible Papi Gembala itu 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, satu substansi yang sama. Apa substansi kami dan hakikat kami? Kemanusiaan. Maka pertanyaan saya sama kamu, ada berapa manusia di situ? Silakan dijawab. apa tadi Bunda? Saya Uniriva, bukanlah Iqbal, kata Bible. Kata Bible bukanlah Papi Gembala. Papi Gembala bukanlah Uniriva. Kami 3 pribadi dan 3 kepribadian yang berbeda, tapi kami satu hakikat. Apa hakikat kami? Satu manusia, sama-sama manusia. Pertanyaannya, berapa manusia yang saya rujuk? 3 manusia di situ. Bagus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda, tapi substansinya sama-sama Allah. Ada berapa Allah di situ? 1. Kenapa rumusnya jadi beda? Iya kan
kan begini, kan bunyinya begini. Karena kalian tidak berakal kalau Dengar tentang dulu. ketuhanan. Kan Ketika Rifa- bicara tentang Rifa- kemanusiaan itu Dengar dulu, berakal. Bunda Rifa dengan saya itu manusia yang berbeda. Makanya disebut Kalau tiga Yesus dan manusia. Bapa Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda? Allah yang sama, Tuhan yang sama. Allah yang sama. Allah itu definisinya apa? Arti Allah apa? Ya Allah ya artinya ya pencipta yang disembah. Yesus pencipta, Oh pencipta. Bapa pencipta. Iya kan ketiga pribadi itu Allah yang sama. Jangan kemana-mana. ketiga pribadi Allah Saya yang tidak sama lagi bahas itu yang udah tiga. Saya menutup lagi. Triteos. Saya tidak. Dengar Makanya dulu. jangan ditutup. Jangan dipaksa saya Bunda- ikutin Bunda doktrin kan- kamu dong. Bunda kan Saya pinter. ini Dengar dulu. orang. Jangan Kalau orang jangan pinter, pernah saya paksa. membuat narasi Jangan bahwa tiga pernah. pribadi Jangan Yehova yang pernah sama. bodoh-bodohi saya. Saya Oke, bertanya, apakah Yesus pencipta, Bapa pencipta, mereka sama nggak? Iya sama pencipta. Apanya yang sama? Sama-sama pencipta. Oke, Salah. pribadinya sama, Pribadi berbeda makanya disebut wujudnya Yehova. sama. Wujudnya sama. Bapa wujudnya manusia. Oh tidak, bukan itu. Ini ku maksudnya. bilang kalian tuh nggak punya akal. Enggak, bukan yang materi. Kita ini Wujud sedang tidak Bapa bahas dengan materi. wujud anak sama. Dengar dulu. Kita ini kan bahas Allah yang bukan Kita materi. kalau sudah diskusi di rule yang sudah jalan, jangan mundur ke belakang, jangan putar kemana-mana. Saya nggak akan mau diajak kalian berputar-putar. Saya ulangi sekali lagi. Yesus pencipta, Bapa pencipta. Apanya yang sama? Sama-sama Allah, sama-sama pencipta, Iya. oke? Betul. Apakah wujudnya sama? Wujudnya sama. Berarti Allah Bapa wujudnya manusia. Oh tidak, enggak begitu. Kalau Punya Allah akal Bapa kamu wujudnya begitu? manusia. Kamu punya akal? Enggak. Saat kamu bilang Sekarang begini, Rifa. wujudnya tidak sama, ternyata pas dikonfirmasi wujudnya tidak sama. Punya akal itu? Sebelum Yesus Itu namanya inkarnasi, punya akal nggak? Wujud Enggak, manusia. saya tanya. Punya akal nggak kalau kamu bilang Iya. wujudnya Iya, itu sekarang- sama tapi tidak sekarang sama? saya tanya, No. sebelum Saya tanya berinkarnasi kamu wujudnya punya manusia akal nggak? nggak? Saya tanya kamu punya akal nggak ketika kamu Oh, saya bilang punya wujud akal, Bapa dan makanya Yesus saya itu berkata. sama? Iya, saya punya akal, apa makanya saya maksud? berkata. Apa maksud wujudnya sama tapi tak sama? Apa maksudnya? Silakan jelaskan. Wujudnya sama itu maksudnya mereka itu sama-sama Allah. Kamu tahu Allah itu wujud atau ya. bukan? Allah itu artinya apa tadi? Allah itu artinya sesembahannya berwujud. Sesama berwujud. Kalau wujud Bapa seperti apa? Ya wujud Bapa itu ya kalau kamu melihat Yesus itu ya sama dengan kamu melihat Bapa. Oh, Kan berarti Yesus Bapa bagian itu Bapa. manusia. Makasih. Lah, kok Bapak manusia gimana sih? Yesus manusia bukan? Yesus manusia. Konsisten lah. Katanya kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa. Berarti Bapa manusia bukan? Sudah cukup Iqbal ya. Saya sudah buktikan. Teman-teman kita Kristen ini sama seperti orang ODGJ dalam gangguan jiwa. Masalahnya Kamu ODGJ? begini, kalau Bukan, kalau saya tanya intel. balik gini, Saya intel. saya tanya balik. Sebelum berinkarnasi itu manusia nggak, Bapak? Apa? Kami tidak mengenal inkarnasi. Kami mengenal manusia itu dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu tetap manusia. Tidak ada ceritanya manusia dibangkitkan jadi malaikat. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dibangkitkan kembali, dia tetap jadi manusia. Tidak ada ceritanya nanti kami dibangkitkan jadi malaikat. Jadi kami tidak mengenal apa yang kamu maksud inkarnasi tersebut. Kami mempercayai istilahnya bukan tidak tepat inkarnasi. Kalau definisi inkarnasi artinya adalah manusia dibangkitkan kembali, oke lah silakan pakai dalil inkarnasi. Tapi tidak, jangan berarti dulu. Kamu belum apa-apa udah berarti. Sementara penjelasan ketuhananmu aja udah berantakan. Kamu sendiri Berantakan judul di mana? ini Saya kan adalah buat pernyataan saya bahwa tanya tiga pribadi ketika Allah yang kamu sama. menjelaskan Itu wujud sudah menutup Bapamu, Triteos. wujud Bapamu itu berwujud apa? Oh, bukan saya tidak paham, justru saya lebih paham dari kalian. Wujud Bapa itu katanya dengan wujud Yesus sama. Jangan ganggu dulu, saya lagi ngomong sama temanmu. Jangan hargai temanmu. Jangan kamu bilang temanmu. Iya, sebentar Seolah-olah Pak Semi. temanmu ini- Bapak Semi Kogoya Seolah-olah bentar ya. ya. Semi dulu. Seolah-olah temanmu ini adalah orang yang nggak berhak menjelaskan agamanya, bro. Jadi gini ya, tanpa sadar kalian tuh udah merendahkan teman kalian di sini. Seolah kalian mau membantu teman kalian menjelaskan ke saya. Biarkan dia sendiri dulu. Toh dia juga ngaku punya Roh Kudus kan. Jangan kayak gitu. Roh Kudusnya jangan berantem dong. Nah, kecuali Roh Kudus yang ada pada diri saudara saya ini beda dengan Anda. Nah, mungkin ada perspektif dari Roh Kudus yang lain mungkin. Nah, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kita buktikan dia punya akal atau tidak. Ingat, akal artinya kemampuan berpikir, teman-teman. Ya, mari kita lihat. Bapa dan Yesus wujudnya sama. Iya, wujudnya sama. Berarti Bapa itu wujudnya manusia.
Oh tidak, sebelum inkarnasi. Ah, Teman-teman paham nggak? Kamu ngerti arti sama dan tidak sama nggak? Wujudnya sama, sama. Tapi wujudnya Sama. manusia tidak. Jadi inilah kenapa kamu itu Mereka dikatakan itu sama, tidak berakal. maksudnya wujudnya sama itu kan saya sudah jelaskan tadi, yaitu Allah gitu. Wujud Sudah Allah ya, itu sudah cukup. sama-sama Wujud Allah. kamu tahu nggak? Tunjukkan kepada saya di kamus manapun termasuk kamus Oten Indonesia secara rohani ada yang namanya kamus Allah sama dengan wujud Tuhan. Coba. Kamus Allah sama dengan wujud Tuhan. Ya nggak ada lah. Ya udah jangan ngada-ngada di sini. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Nggak punya akal. Udah, stop, diam dulu. Kamu bertanya aja ya. Bertanya aja, jangan coba menjelaskan. Kamu nggak punya akal. Terbukti Kristen Enggak. khusus akal sehat. Ketika jadi Kristen mustahil mereka akan berakal pada saat bersamaan. Kita uji lagi Bapak ini. Mari kita uji lagi. Silakan, kamu diam dulu. Jangan paksakan diri kamu karena terlalu berat dan terlalu rusak ras manusia gara-gara kamu ya. Kamu merendahkan ras manusia. Perbedaan manusia dengan hewan ternak adalah akal. Kalau kamu tidak berakal, saya lagi bicara sama hewan ternak. Nauzubillah min dzalik. Oke, Bapak Semi, apa yang saya tidak pahami? Silakan jelaskan. Orang yang berhak mengatakan dia lebih paham, orang yang berhak mengatakan saya tidak paham adalah harus orang yang lebih paham dari saya. Orang yang berhak mengatakan saya salah adalah harus orang yang tahu mana yang benarnya. Tapi kalau dia nggak paham, dia nggak tahu yang benar, lalu ngatain saya salah, nggak berhak. Silakan. Silakan Bapak Semi Kogoya. Bapak Semi Kogoya, selamat pagi menjelang siang Bapak. Ya, jadi di sini yang saya mau tanyakan kepada Mbak Rifa, yang disampaikan 3 di dalam 1 itu yang paham tentang kedudukan takhta Allah Anak, Allah Roh, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3 di dalam 1 itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi mempunyai satu ketuhanan, yaitu Allah. Allah Pak, mengutus. ketuhanan itu Pak. Ya. Kalau saya bilang gini nih Pak, saya, Papi Gembala dan kata Bible memiliki satu ketuhanan. Artinya kami sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Kalau dalam perspektif penjelasan Bapak itu apa maksudnya? Gimana yang dimaksud? Kalau saya, Papi Gembala dan kata Bible memiliki satu ketuhanan. Maksudnya apa? Kami memiliki satu Tuhan yang sama. Kalau kami ketiga-tiganya satu kemanusiaan, artinya kami memiliki sifat empati dan kemanusiaan yang sama. Sama-sama mengasihi manusia lainnya. Nah, kalau yang dimaksud Bapa, Putra, Roh Kudus ini memiliki satu ketuhanan itu maksudnya apa? Memiliki satu Tuhan yang sama atau sama-sama Tuhan? Silakan jawab. Begini, level antara Bapa dan Anak itu mestinya kita harus dudukkan mereka itu secara setara, gitu. Jadi mereka. Jadi Bapa setara dengan anak. Bapa setara dengan anak. Bapa yang mengutus anak yang memiliki level daripada Bapa, dan juga anak setelah bangkit mengutus Roh Kudus. Jadi yang kami yakini dalam umat Kristen atau dalam kaum Kristen kita itu kita memiliki Allah Tritunggal. Pak, Jadi, saya dalam tahu satu. Pak. Makanya Tanpa mereka ini Bapak tidak bisa ulang-ulang, dipisahkan. Pak Semi, tolong fokus diskusi sama saya. Tanpa Bapak ulangi 1000 kali bahwa Kristen memiliki pemahaman Tritunggal, saya sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen, jadi saya tahu Pak. Jadi jangan diulang-ulang. Yang saya tanyakan itu pemahaman tentang Tritunggal ini Pak. Bukan pernyataan kalian itu paham Tritunggal atau tidak, saya tahu itu. Yang saya tanya adalah bagaimana cara memahami ketritunggalan ini. Iya, memang teman-teman dari Muslim tidak akan paham tentang apa yang. Iya, pasti saya tidak akan paham karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. 1 tidak mungkin 3, 3 tidak mungkin 1. Makanya Bapak silakan jelaskan. Kalau memang Bapak bisa memahami dan memberi paham, silakan Bapak kami kasih tempat. Maksudnya? Makasih Bang Dilo. Ini kenapa saya harapkan teman-teman yang naik ke sini itu pahami bahasa Indonesia dulu, karena saya tidak menggunakan bahasa Padang. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kata saya, jelaskan di sini pemahaman kalian tentang Tritunggal. Dilio mau naik tuh. Kalau tentang Tritunggal ini kami jelaskan pun Mbak Rifa tidak akan mengerti karena Ya sudah, jangan coba naik ke atas untuk menjelaskan Mbak Rifa dong. sendiri, Mbak Rifa sudah nyatakan bahwa secara akal sehat pun Anda tidak akan mengerti tentang bagaimana. Bukan Tritunggal. saya yang mengatakan itu Pak. Gereja kalian yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah misteri ilahi Pak.
Jadi jangan tuduh saya yang mengatakan tidak bisa dipahami, Pak. Gereja kalian yang mengatakannya. Gereja itu hanya simbol di mana orang tempat beribadah. Tapi kalau Yang kita ini berarti gereja salah mengatakan. Berarti bapak-bapak gereja salah mengatakan bahwa Tritunggal itu misteri. Bapak lebih paham berarti. Ya udah kalau gitu Bapak jelasin deh. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan jangan dipaksa. Pak, lucu. Terus Bapak naik ke sini tuh mau ngapain sih, Pak? Bapak ke sini mau ngapain? saya hanya mau sampaikan kepada Mbak Rifa, kalau Mbak Rifa tidak paham yang namanya Tritunggal. Ya sudah, nggak masalah. Apalagi? Oke. Itu aja. Udah. Ya sudah, silakan Pak turun. Terima kasih. Saya pikir ngomong apa? Kau cuma gitu doang, Pak? Typing aja kali Pak di bawah tadi. Hanya omong doang. Ya, saya harus kasih paham sama Mbak Rifa kalau Oh, itu kan saya nggak paham. Apa yang harus saya pahami? Orang Bapak nggak ngasih paham kok. Bapak cuma ngasih tahu kok. Ngasih pengetahuan doang Bapak tuh. Kalau menurut Bapak saya nggak paham Tritunggal. Bukan pemahaman Tritunggal yang Bapak jelasin ke saya. Makanya Bapak turun typing aja di bawah tadi, Mbak Rifa kau nggak paham Tritunggal. Saya baca kok. nggak Kalau Bapak penting. tidak bisa menjelaskan, makanya saya bilang orang yang tidak paham tidak berhak mengatakan ke saya kalau Anda tidak paham. Kecuali Anda paham, lalu bisa memberikan paham kepada saya, maka Anda berhak mengatakan saya tidak paham. Lah Anda sendiri ternyata tidak paham, ngata-ngatain saya tidak paham pula. Ini sama saja seperti wajahnya jelek, ngatain orang jelek pula. Nggak boleh Pak kayak gitu. Minimal Anda ngerti dulu, baru Anda bilang saya nggak paham. Iya, kan Mbak Rifa seolah-olah paham tentang Tritunggal. Itu perasaan Anda, saya paham Pak. Perasaan Anda itu, kalau Anda berada, itu kan seolah-olah itu kan ada di benak Anda. Berarti Anda sedang Anda sedang bermasalah dengan pikiran Anda, bukan dengan saya gitu. Kan pikiran Anda saya seolah-olah paham Tritunggal. Padahal saya dari tadi tuh minta penjelasan tentang Tritunggal sama orang Kristen supaya saya paham. Kan sudah dijelaskan, tapi tetap saja Anda tidak paham. Yaudah, Bagaimana? kalau gitu Anda paham nggak penjelasan dari saudara Anda tadi? Paham sekali duduk Ya perkara. coba jelaskan ke saya kepahaman Anda. Ayo saya tungguin nih. Tetap dijelaskan juga Mbak tidak akan mengerti, kan sudah di. Nah, namanya ini so paham, Pak. Bukan Jadi Anda paham. itu melarikan diri. Sebenarnya Anda tidak mau jujur. Anda sebenarnya juga nggak paham penjelasan saudara Anda tadi. Tapi karena Anda malu di sini mengaku nggak paham, Anda harus bela mereka. Anda bilang Anda paham. Jadi supaya melarikan diri dari disuruh menjelaskan, Anda bilang ya percuma dijelaskan. Ya kalau begitu, Pak, saya juga bisa bilang omongan saya ini bisa suka-suka saya juga nih, Pak. Sebenarnya saya Tuhan, Pak. Tapi saya nggak mau mengakui kalau saya Tuhan, Pak. Sama aja kayak gitu. Sebenarnya saya ini istrinya Yesus, Bapak tahu. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Ya, kita paham lah. Itu kan sudah perkosa kan? Ya itu teman-teman ya, kenapa pada akhirnya saya katakan bahwa mereka ini melawan akal sehat. Mereka bilang mereka paham, tapi ketika diminta untuk menjelaskan mereka bilang percuma untuk dijelaskan karena Anda tidak akan paham. Jadi seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang secara apa ya, kayak mereka ini ngomongnya gini loh. Pokoknya kita doang nih yang ngerti bahasa Tuhan nih, lu nggak ngerti bahasa Tuhan karena kita ini anak-anak Tuhan. Jadi omongan mereka ini mengantarkan mereka dalam sikap dan karakter NPD tanpa mereka sadar, narcissistic personality disorder, merasa bahwa pokoknya gue yang paling paham, lu nggak paham, jadi percuma gue jelasin sama lu nggak akan paham. Ini sudah merendahkan orang lain seolah-olah ya cuman lu aja yang pinter bro, dan ini yang tidak boleh dimiliki oleh orang Islam. Tapi pernyataan kita ini adalah pernyataan yang faktual, bahwa teman-teman kita kalau selagi dia masih Kristen, Bible masih kitab sucinya, mereka akan bertentangan dengan akal. Faktanya ketika kita tanya tadi, wujud Kristen Tuhan itu tidak Allah pernah Bapa berbicara dengan pakai wujud akal. Yesus sama nggak? Kristen Sama. itu berbicara- Apakah wujud Bapa adalah manusia? Berbicara Tidak. sesuai dengan fakta yang- Dengar dulu, ya, saya lagi ngomong sama netizen bukan sama Bapak. Bapak Tidak, kalau jadi nggak ngerti Mbak Rifa- apa-apa, Mbak Rifa Bapak harus- kalau nggak bisa jelasin ngapain Bapak ngomong? Bapak mending nanya aja. Mbak Rifa harus mencermati baik tentang duduk perkara, bahwa begini, Kristen itu tidak pernah menggunakan akal ya. Kristen itu Oh, ya udah ngomong dong dari tadi. Makanya Kristen itu versus akal. Terima kasih sudah memperjelas saudara. Saudara, terima kasih sudah memperjelas bahwa Jelas. orang-orang Kristen ini menentang akal sehat. Orang-orang Kristen ini tidak pernah berpikir menggunakan akal. Ya, jadi akal itu tidak penting bagi anda semua. Terima kasih sudah menjelaskan Bapak Semi Kogoya. Thank you. Selesai. bagaimana duduk kitab yang ada di dalam Bible yang menjelaskan tentang semua itu. Gitu. Jadi kalau Mbak Rifa menjelaskan tentang bagaimana akal yang saat ini memanipulasi setiap perkataan itu terkait dengan apa ketuhanan, itu tidak akan masuk dalam logika Mbak Rifa sendiri.
gitu. Ya udah, terima kasih Pak pengakuannya. Berarti sudah pas ya judulnya ya. Divalidasi sama Bapak Seni. Divalidasi oleh Pak Pastor sendiri. Oke, izin teman-teman dibantu dikencangkan lagi ya. Kopi. Tap-tapnya tuh salah ucap lagi saya. Dibantu lagi teman ya, di share-share ya. Buat Kristen yang tidak terima dengan judul yang saya buat beserta kawan-kawan saya dan merasa mampu untuk menjelaskan bahwa kalian umat Kristen tidak bertentangan dengan akal sehat, sejalan dengan akal sehat, silahkan Anda naik ke atas. Tapi kalau Anda tidak mampu ya Anda bertanya saja. Silakan. Andi Liau. Ya, buat Kanda selamat bertugas Kanda. Anjay. 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 Buat Kakanda yang jauh di mata tapi dekat di hati, selamat bertugas pada pagi hari ini Kakanda. Gimana Andi lo? Sudah siap? Asyhadu? Belum ya? Oh, belum. belum. Satu ditambah satu tambah satu lagi sama dengan tuh apa? Iya, sama dengan berapa ini Kakak? 1 tambah 1 tambah 1 kalau nggak salah tuh 10. Oh 10. Oh. 10 kealahan. Ya itu 1 tambah 1 tambah 1 jadi 10 kealahan. Oh enggak 3. Pinter. Tuh kirain nggak ada akal. Ini nggak paham ini, Pak Andi nggak paham. Nggak paham misteri ilahi. Jadi Pak Andi kalau naik ke sini harus paham ya kebagaimanaan, keilahian, kedagingan. Harus Kealahan, paham itu Papi. dulu, kealahan. Kita udah Ya. gembala, kelasnya beda. Papi ini bisa bayar. Iya. Jadi By the gini way, Bapak host. Andi Liau nih ya. Iya. Kita ingatkan kembali teman-teman yang 2,2 orang ini harus saya sampaikan. Bapak Andi Liau adalah salah satu oten satu-satunya yang berkontribusi dalam Apologet Award kemarin. Masya. Ya. Beliau mendonasikan uangnya untuk Apologet Award. Bayangkan, dia membantu untuk membubui oten. Dia apresiasi. Dia kasih uang untuk membuat semangat para pembubu oten. Ini Kristen agak lain memang ini ya. Agak lain ya. Jangan-jangan Emang dia ini- nyamar ini ya. Pikul salib ini memang luar biasa ini. Ini keotenannya tuh luar biasa kemana? Keotenannya itu luar biasa memiliki prinsip kealahan ini. Ya, gitu luar biasa ini. Keren. Manis kok. Kenal ya. Oke, Bapak Andi Liau, mungkin Anda bisa store KTP langsung ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin Bismillah. gini loh, ini nih Pak, agak kata Bible kan beliau ini nanti di Jakarta kan, di Jakarta nanti acara API Award mungkin bisa juga nanti kalau dia Bisa insya Allah. Milad. Oke, langsung saya undang aja ya, Nanti langsung kan diundang aja khusus ada ya. Bu Iqbal nanti. Ada Oke, Bu nanti Iqbal Khusus ya. yang menjemput Betul. nanti. Nanti jumpa sama saya. Saya siap jemput Bapak Andi Liau dimanapun Anda berada. Langsung bawa KTP Membantu Pak ya. untuk syahadat ya. Betul, langsung kita bantu. Anjay. Ketemu sama saya nanti di Jakarta Pak ya. Saya bantu nanti kalau mau Oke, di dibimbing follow sama. nanti Betul. Bang ini saya kasih lah nomornya ya, bisa langsung kontak. Boleh, Pak Andi boleh. ini udah siap semua apa, nanti tinggal inilah. Beliau kan bukan apa ya begitulah kemarin ya, pokoknya Pokoknya siap katanya semua. anjay, Ada pokoknya ya. deh. Mau refreshing, main-main biliar nanti teman-teman boleh karena beliau ini baru buka ya biliar ya, jadi nanti teman-teman habis Ulala. milad boleh. Udah Wah, disiapkan semua bener. kok karaoke apa. Serius kok Andi? Ada meja biliar? Ya, Ayo kita main biliar yuk kok Andi. boleh. Iya kan? Suara Andi agak beda nggak nih? Tapi Enggak dong. Bagus. Wah, Belum. Andi nih kalau aku cium-cium dari aroma suaranya kayaknya Cindo deh. Yo, asli Temen, Kalimantan. gue kalau punya temen Cindo tuh pinter-pinter semua, bro. Kalimantan di mana Bang Andi? Pontianak. Hah? Pontianak. Konti. Oh, Kalbar, Chinese nih. Ya. Oke, lanjut silakan. Bertanya aja Bang Andi, apa yang mau ditanyakan? Silakan bertanya aja. Bertanya aja Bang Andi. Jadi apa yang Bang Andi donasikan kemarin tidak sia-sia itu. Kami bayar pakai ilmu di sini silakan.
Ya, Silakan. kalau Ko Andi ini dia agak lain, Bang. Dia ini kunciannya Yohanes 17:3. Habis waktu sama dia. Beliau ini sera-sera sera-sera Yangki ya. Jadi agak lain dia nih. Ya sebenarnya satu step lagi sih. Sera Yangki. Iya. Istilah papi. Sera Yangki. Kalau Halo. mau dibuktikan, ya Yohanes 17 ayat 3. Kan begitu. Berarti Koko Andi Leo ini cocoknya jadi narasumber, bukan jadi penanya. Kalau gitu naikin satu lagi Oten, Betul. biar nanti Ini jangan Koko bertanya. ya. Jangan bertanya. Terserah banget manggil Andi, rasanya ke dirinya sendiri itu gimana gitu aku dengarnya gitu. Rifa maunya ditanya Rifa. Kalau Andi maunya ditanya juga. Ya udah sama kayak Rifa juga gitu. Naikin yang lain dong. Tolong Papi Gembala kasih ilustrasi beberapa jenis-jenis kealahan yang sudah ada di handphonenya itu ya. Mulai dari perbapauan, perbotakan dan perlainan. Tolong kasih Papi Gembala dulu tempat, besarkan dulu Iqbal. Papi Gembala tolong jelaskan termasuk traffic light itu ya juga ya. Silakan Papi Gembala presentasikan secara kealahan yang sudah disampaikan dan sudah dibuatkan PowerPoint ini. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Oniriba, terima kasih banyak Gus ya. Yang baru datang penyebar ya, sebelum saya memaparkan tentang kebagaimanaan, kedagingan dan kekekalan ilahi ya. Memang ini perlu pendalaman. Sebenarnya sampai 2 sampai 3 SKS sih sebenarnya nih kalau untuk menjelaskan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan sabraha. Nah, yang pertanyaan nanti yang timbul di sini di antara ketiga ini yang mana sang sumber? Itu yang akan kita bahas nanti ya di antara ketiga ini. Karena ada 3, ada sang sumber ya. Tadi malam juga hasil diskusi ada teman Kristen baru lagi ini. Jadi ada 3 ini, ada Tuhan yang full power, ada yang 2,5 power gitu loh. Ini yang Oh, akan kita Masya bahas. Iya, Ya. keren, Jadi sang keren, sumber ini full power dia sebagai kekekalan ilahi. Nah, ini sangat menarik ini ya. Tapi mungkin Pak kita sapa dulu sebelum kita jelaskan ini. Penyebar berita Berita hoax. Ya. ya Jangan. Muslim Kristen atau apa Bang? Marah, langsung marah. Itulah didikan kalian itu kan, makanya saya bilang tidak Sabar Bang, ini baru sabarnya Bang. Sabar. Sabar gitu loh. Sabar Bang, ini kita lagi menjelaskan kebagaimanaan dan kekekalan serta kedagingan ilahi. Abang harus paham itu, gitu loh. Iya, Paham, Bang? terus Paham nggak kebagaimanaan ilahi? gini, Iya, silakan. kan kayak sesembahan umat muslim kan tidak tahu kita seperti apa bentuknya, tapi Anda percaya dengan itu. Bagaimana dengan kita yang sudah nyata-nyata Yesus pernah berbuat, dan kelahiran Yesus juga kita di luar nalar, bisa dia lahir tanpa apa. Dari situ aja kalian harus tanda tanya gitu loh. Biasa aja kali Pak, biasa aja. Kami nggak heboh-heboh banget. Enggak, biasa Biasa aja kok. aja. Tuhan aja ciptakan Iya. matahari sebesar itu, apalagi cuman ya cerit gampang kok. Karena tuh Allah Bapa itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan apa. Jadi kenapa kalian mesti mengkritisi bahwa Yesus itu Tuhan? Loh, nggak ada yang Tadi mengkritisi dibatasi kok. ruang. Tunggu nih, Dibatasi, ini Bang. kontradiksi nih Bang Nah, ini Koloko. Dia menarik bilang ini. Lanjut. Tuhan itu tidak dibatasi ruang. Kenapa kalian kritisi Yesus jadi Tuhan? Karena dia dibatasi ruang. Apa sih ini? Enggak, gini, artinya mau jadi apapun Allah itu kan bisa aja. Kenapa harus membatasi? Artinya Anda yang membatasi Tuhan. Nah, enggak, selama ini kan kalian kritisin ketuhanan Yesus toh. Iya, betul. Ya, disitulah saya bilang kacamata kalian itu selagi kalian kacamatanya Muslim tidak akan terima itu. Percaya dengan Ya, saya. karena kami berakal. Nah, sekarang saya tanya akalmu, bagaimana kamu bisa menjelaskan akalmu? Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah. Coba jelaskan. Tapi percaya dengan itu. Itu kan mukjizat. Mujizat, fungsinya apa? Fungsinya adalah Fungsi untuk apa? menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Mujizat itu harus bermanfaat, kayak si Musa mujizatnya itu bikin Oke, apa manfaatnya Lazarus dihidupkan sama Tuhan lu buat peradaban? Itulah menyatakan bahwa dia itu Allah yang sebenarnya bisa menghidupkan Kenapa orang kalau mati. gua bilang Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya untuk menyatakan bahwa dia datang dari Tuhan, lu nggak terima? Ketika Tuhan menghidupkan Lazarus, jawaban lu sama.
Bah, sekarang gini, kan Anda berpikir Yang logika. gini belum kemana-mana, kenapa? Bagaimana Kenapa harus lari logikamu? dulu? Jelaskan dulu yang itu. Bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan sementara bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Yang Aku mengatakan percaya kekuasaan begitu. Allah itu masuk logika siapa? Kita tidak pernah mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu masuk logika. Yang kita katakan adalah ketika Allah Kenapa mengajarkan logika? kepada kita tentang dirinya, kita paham dengan logika gitu loh. Ngerti nggak? Tadi Kita tidak narasi pernah Anda mengakal-akali mengatakan Tuhan. kami Kami hanya mengakal, mengatakan, kita bicara ajaran. Apakah Tuhan mengajarkan kamu di luar kemampuan batas logikamu? kalau masalah iman iya. Oke, berarti Tuhanmu menginginkan kamu tidak memahami tentang keimanan karena kamu kan memahami dengan logika. Karena gini, tidak Jawabannya semua karena iman. ini masih Dulu, konfirmasi, belum penjelasan. Saya tanya, ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, maka Tuhanmu tidak menginginkan kamu paham dengan logika, karena memang penjelasan Tuhan tentang penjelasan Tuhanmu tentang dirinya itu nggak masuk logika gitu. Berarti Tuhanmu yang pengen manusia itu tidak menggunakan logika. Oke. Tidak semua iman itu dicerna dengan logika. Anda harus paham dengan Yang saya itu. tanya itu ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, apakah Tuhanmu menginginkan manusia untuk memikirkannya dengan logika? Ada sebagian pakai logika, ada yang kenapa gini saya Oh, bilang? berarti memang Tuhanmu sengaja mengajarkan manusia sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia, tapi memang Dengar menginginkan dulu. manusia paham. Tuhan macam Dengar apa dulu. seperti itu? Dengar dulu nih Rifa, jangankan kamu lahir baru baru berapa tahun? Yang saya Murni- tanya, Tuhanmu Dengar dulu. itu mengajarkan tentang iman. Itu ada yang tidak masuk logika. Nah, apakah memang Tuhanmu menginginkan manusia tidak paham dengan penjelasannya? Saya jelaskan ya. Jangankan Anda, murid Yesus sudah berapa lama dia bersama Yesus? Apa dia bilang? Sudah berapa lama saya bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan saya, apa yang saya Yaudah, perbuat. siapa yang salah itu? Siapa yang salah, Iman murid mu- Yesus atau Yesus? Dengar dulu, imanmu lah yang menyelamatkan kamu, kata Yesus Iya, kepada yang murid. salah Nah, siapa, itulah. murid Yesus atau Yesus? Itu tidak semata-mata dengan logika. Itulah Yang itulah saya kebodohan- tanya, itulah ketika kebodohan murid-murid dia. Yesus tidak paham dengan Yesus, yang salah siapa, Yesus atau muridnya? Dan muridnya tidak paham dengan apa yang Kenapa dia salah? Kan dia tidak bisa dipahami dengan logika. Murid-muridnya punya logika. Ya makanya iman itu tidak Apakah Yesus menginginkan murid-muridnya itu semua bodoh, menerima begitu saja tanpa perlu berpikir? Makanya Jadi dibilang manusia itu tidak perlu berpikir untuk memahami tentang keimanan. Harus Perlu bilang, oh ya berpikir, pokoknya tidak yaudah semua. gitu. tidak semua. Anda, Oh, berarti Anda, ada sesuatu yang diajarkan Tuhanmu yang tidak boleh dipikirkan, itulah tapi iman. diajarkan. Ya, tapi diajarkan sama Tuhanmu, tapi tidak boleh dipikirkan. Sekarang saya bilang, bagaimana lu Tapi disuruh paham. Iya, Tapi kau percaya ketika dengan itu. Tuhan mengajarkan sesuatu, ada yang tidak boleh dipikirkan, tapi Tuhan memaksa manusia harus paham. Tapi nggak boleh berpikir, Sekarang tapi harus bentar. paham. Bagaimana Tunggu kau dulu, saya menjelaskan? tanya, berarti kau mengakui Tuhanmu itu ada pengajarannya tentang iman yang dia tidak izinkan manusia berpikir karena tak terpikirkan, tapi dia inginkan manusia untuk paham. Gitu. Itulah namanya iman. Ini sama seperti Tuhan kau suruh orang berlari tapi nggak ngasih kaki. Bagaimana Anda menjelaskan sesembahanmu? Ini Anda cuman tidak ini tahu Tuhan seperti nih. apa, tapi percaya Siapa dengan bilang itu. Coba saya tidak bisa jelaskan. menjelaskan Tuhan saya dengan akal? Saya mampu Baginda, menjelaskan Baginda. pengajaran Allah saya semuanya masuk akal. Sekarang Baginda wujudnya seperti apa? Anda percaya dengan itu? Nabi Coba Muhammad jelaskan. wujudnya adalah manusia. Nah, seperti apa orangnya? Ganteng apa? Rambut panjang Ganteng, apa? dijelaskan dia ganteng. Terus masalahnya Bagaimana apa? bentuknya? Seperti apa? Ya bentuk manusia, ganteng. Gambarnya gimana? Coba Dia tidak punya jelaskan. gambar. Iya, Emangnya itulah manusia harus ada gambar. Kenapa? Kau percaya? Sejak kapan manusia itu? Sejak kapan orang Tidak yang berakal semuanya itu iman wajib itu menggambarkan bisa. orang yang tidak ada gambarnya? Bagaimana definisi berakal menurut Anda? Coba definisi berakal itu seperti apa? Definisi berakal, apakah harus menggambarkan orang yang belum ada gambarnya, zaman Adam gitu? Oh, berarti kalau kita berakal itu artinya harus menggambarkan Adam. Anda punya standarisasi berakal ini datang dari mana ini pengajaran ini? Kalau akal itu kan Kami ilmiah. menggunakan rasio. Dengar, Nabi Muhammad mengatakan dirinya sebagai manusia dari pernyataannya dan dari perbuatannya sendiri. Jangan jadi orang yang mencoba untuk merusak ilmu pengetahuan dengan membawa kebodohan di hadapan kami. Kenapa? Kami tidak terima bertentangan dengan akal. Yang namanya pengajaran Tuhan, yang namanya wahyu, itu adalah informasi transenden. Tetapi informasi transenden ini masih bisa dipahami dengan rasio. Contoh ketika Allah berkata tentang arasnya, bahkan itu pun Allah terangkan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu masuk akal. Apa? Dia ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Masuk akal kenapa? Oh iya, kita kan belum pernah lihat arsy Allah. Pakai otak berpikir. Itu Sekarang namanya masuk akal. berpikir. Tapi ketika Sekarang Tuhanmu tidak pernah sekarang mengajarkan masuk tentang Trinitas, kau bilang Tuhanmu mengajarkan Trinitas dari asumsi pribadi orang lain, kau bilang apa? Trinitas itu misteri, padahal itu dari konsep berpikir manusia.
Ini namanya adalah pemaksaan pembunuhan terhadap akal agar manusia tidak berakal, percaya saja kalau Yesus itu Tuhan. Nah, ini kau silakan sampaikan di gereja. Jangan kau sampaikan depan kami manusia Islam, karena manusia Islam ini diwajibkan untuk afala yataqilun. Jadi faktanya umatnya si Musa itu pintar, umatnya Yesus itu pintar. Kalian kenapa Iya, bodoh? oke. Karena Umatnya kalian Nabi pakai Musa logika, pintar. Oke, umat oke, Islam. kita akui. Umatnya Nabi Musa pintar. Ini harus akuin. Oke, apakah umatnya Nabi Musa rata-rata menerima Yesus sebagai Tuhan? Umatnya enggak. Karena mereka pinter, makanya mereka nggak terima Tuhannya manusia. Itulah karena mereka pinter. Nyungsep ke bawah. Kau bodoh, kau terima dia jadi Tuhan. Sekarang Betul, aku akui umatnya Musa sekarang itu faktanya- pintar. Saking pintarnya mereka tidak terima Tuhan mati berbentuk manusia. Jangankan jadi Tuhan, diam dulu, gantian kau. Betul nih, aku terima nih. Ini poin mantapnya. Betul sekali, ini baru pertama aku sepakat dengan pernyataan umat Kristen bahwa umatnya Musa itu pintar. Saking pintarnya mereka jangankan menerima manusia sebagai Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima. Tapi kau bodoh, karena umat Musa pintar, makanya mereka tidak menuhankan Yesus. Karena kau bodoh, kau tuhankan Yesus. Terima kasih pengakuannya, luar biasa. Ya, ya. Terima kasih. Udah dapat poinnya. Poinnya di sini ya, Uni ya, teman-teman. Saking pintarnya umatnya Musa, dia tidak menuhankan Yesus. Terus yang menuhankan Yesus ini pintar apa? Goblok. Ya, salah. Gampang kok. jadi umatnya Musa itu kan Yahudi menemukan teknologi TikTok. Eropa Jangan itu kan teknologi dulu. Kita nggak berbicara teknologi. Iya, tidak benar itu, serius. Saking, iya betul, kami akui. Iya, kami akui. Lalu kau membangga-banggakan orang Yahudi di sini, apa implikasi baiknya untuk agama kau dan diri kau sendiri? Dunia Islam. Kami Teknologi tidak perlu tertinggal. membangga-banggakan diri. Itu tidak perlu saya membanggakan Ibnu Sina dengan teori dan metode bedahnya. Tidak perlu saya membanggakan Al-Khawarizmi dengan algoritmanya. Saya tidak perlu membanggakan. Bro, kalau cuman mau debat kursi menang-menang suara, kau menang aja. Agama itu untuk kemaslahatan untuk umat. Saya Anda harus tidak paham perlu itu. membanggakan bagaimana peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kebodohan. Saya nggak perlu membanggakan itu, karena saya hanya perlu membanggakan ajaran Islamnya saja. Jadi ketika kau membangga-banggakan orang Yahudi, pertanyaannya, orang Yahudi yang menolak Tuhan kau jadi Tuhan itu, apa implikasinya kau bangga-banggakan untuk agama kau? Agama kau langsung jadi benar gitu. Maksud Apa saya. gunanya kau bangga-banggakan orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri yang membunuh Tuhanmu. Saking pintarnya mereka, Tuhannya aja. Gini loh, saking pintarnya orang Yahudi, Tuhan kau aja babak belur di hadapan mereka. Iya, artinya umat Saya akui Samaria yang itu. pintar itu Yahudi sama Kristen. Iya, kami Gini, Kristen. Uni. Uni. Orang Yahudi itu tidak menuhankan manusia berkelamin. Aku Kristen. Nggak tahu malu, Uni. aku tembak kau. Yang menemukan Al-Jabar itu udah, dunia jijik Islam aku. dulu. Iya, Aku akuin. udah ya. Teman-teman paling geli sama orang diludahin sama Yahudi, tapi ngaku-ngaku dia ada kaitannya sama Yahudi. Apa Uni, lagi? yang menemukan Al-Jabar itu dulu dunia Islam. Kau tidak bisa menjelaskan. Aku nggak sudi orang bodoh menjelaskan di sini. Aku sudinya orang bodoh bertanya. Maaf ya, harus kayak maaf saya harus pakai diksi jujur ini. Karena saya tidak diizinkan dalam Islam memberikan kesempatan orang-orang bodoh, bin tolol, bin jahil untuk berbicara banyak di sini. Sudah kita akui kok pernyataanmu, orang Yahudi itu pintar, makanya mereka tidak menuhankan Tuhanmu. Saya akui itu. Makanya saya lebih percaya pendapat Yahudi tentang Tuhan daripada pendapat Kristen tentang Tuhan. Karena kau sudah akui bahwa Yahudi itu pintar-pintar. Jadi nggak ada ceritanya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu berkelamin dan berbulu dan disunat hari ke-8. Halo Hanok. Maaf ya, orang-orang yang tidak punya kapasitas di sini nggak boleh menjelaskan loh. Saya nggak kasih kesempatan. Karena itu merendahkan kelas harga gembala diri. lah. Kalau bisa yang naik kelas gembala. Kalau jemaat janganlah. Ini Jemaat lagi ada itu kelas. boleh, papi. Oh, boleh. Jemaat itu boleh, tapi bertanya saja. Mereka belajar sama Bertanya Bunda. saja ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti ini ada kan kelas gembala di sini. Ya. Ini para gembala yang sudah ada di atas ini. Jadi kalau jemaat bertanya aja ya. Begitu. Ya lanjut. Halo Dedi. Dedi. Halo Dedi. Nah dia. Halo Dedi. Turun aja Dedi ya. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi sudah dua narasumber ya, di endingnya udah ngaku sendiri ya, masya Allah ya. Ngaku ya. Ini.
Baru kali ini Jarang-jarang. lo jujur. Tapi ada berapa kali sih tema kita itu yang memang diakui sama tamu-tamu kita. Nggak mau serius. Kak Rifa. Halo Dek Dinda. Saya dari Malaysia, Kak. Yelah, apa agama awak Saya Kristen, Kak. Kristen dari Sabah. Kristian. Boleh. Apa awak nak tanya dengan I? Awak boleh tanya, tapi kalau awak tak ada macam ilmu, awak cuma boleh bertanya je. You just asking to me, let me answer your question, okay? But if you have a knowledge, you can explain about kealahan tadi, okay? Kalau you punya ilmu, you boleh jelaskan sama I. Tapi kalau you tak faham apa-apa, you tanya saja sama Bugam. Panggil Bugam 3 kali dulu, Dek. Bunda Gembala. Itu passwordnya. Cepat. Apa tu? Bunda Gembala. Bunda Gembala. Good. Kamu sudah saya terima jadi anak domba. Silakan. Tanya. Ni. Yap. Saya baru-baru ni recently ada tengok berkenaan isu ini boleh ya Kak, kita off topic, kita Boleh. tajuk sikit. For you is okay. For this moment, for you especially okay. Okey Kak, macam ni. Saya ada tengok seputar video tentang ini tentang Habib Kak di Indonesia. Kenapa pula Habib? Saya buat amatur research. Habib ni dia mengaku dia tu daripada keturunan Rasulullah, bersambung jalurnya dari bersambung dengan Rasulullah Kak. Betul ke? Yes, Sebab ada salah satu Habib ni, salah satu Habib ni Kak, dia boleh padamkan api neraka Kak. Dan dia kata itu memang dia boleh buat. Wow. Jadi macam mana akak melihat tu? Pada saya macam saya tak percayalah Kak. Sejujurnya saya tak percayalah. Tapi ada ajaran agama Islam macam tu. Okey. Saya jangankan Habib padam neraka, Tuhan jadi manusia bisa menghidupkan orang mati je saya tak percaya tau. Jadi kalau macam tu akak setuju dengan saya Habib tu berbohong? Bolehlah saya setujulah. Kalau dia cakap dia bisa padamkan api neraka, saya tak setuju dengan dia tu. Artinya dia berbual sesajalah. Kerana tak adalah pasal dalil kalau habaib itu bisa memadamkan api neraka. Sebab dia membawa nama agama Islam tu Kak. Memang tak patut kelakuan macam tu. Saya jangankan habaib, seandainya Raja Salman datang melamar saya dan berkata bahawa apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, saya ludahi dia. Walaupun dia berikan kepada saya tambang minyak di Arab sana. No. Jadi kan itu merosak citra agama Islam tu ya? Ya. Get For out me, from me. Get out. Yeah, get out from me. Because di Islam ini kita tak patutlah percaya-percaya sangat dengan cakap bual-bual kosong tu. Kalau ada yang patut untuk menghapuskan atau mematikan api neraka tau, itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya cakap macam tu? Bahkan even Nabi Muhammad pun tak diberi kuasa untuk menghapuskan api neraka, tapi hanya diberi kuasa untuk mengeluarkan manusia-manusia yang beragama dalam hati dia Islam, tapi dosa dia sangatlah banyak. Dia cuma dapat diberikan syafaat, bukan padamkan api neraka. Tapi kalau Allah buat kuasa dengan dia tu macam kuasa berboboy, kuasa 3, tu boleh lah. Macam Nabi Isa yang dibuat kuasa, diberikan kuasa sama Tuhannya Nabi Isa, iaitu Tuhan yang tak berkelamin, Tuhan yang tak berwujud manusia, itu mampu meniupkan ruh ke dalam tubuh burung merpati. Macam tu jugalah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni diberi kuasa, bukan kuasa datang dari dia sendiri, not dari personalitinya power itu, tapi dari Tuhan semesta alam. So kalau ada someone cakap depan I, bentar, wait a minute. Let me explain until finish, right? Okay. Kalau ada manusia cakap saya keturunan Nabi, saya akan tutup mulut dia lalu saya cakap, saya pun keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi kan? Nabi Adam. Saya, awak bertiga ni itu keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, awak keturunan Nabi. Saya ni keturunan Nabi Adam tau. Dan jadi kalaupun
saya ni keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka. Ini patut kita tombak salib beramai-ramai. Kalau perlu kita gantung, kita sampai mati dia ni. Berbual ini. Macam tu. Jadi kami umat Islam ni bukan umat yang macam tu, percaya je. Tapi kalau ada umat Islam ni yang percaya sangat dengan keletah-keletah macam tu, yang tak patut macam tu, ini dia tak bersandar kepada agama. Maka orang-orang macam ni diorang dicakapkan dalam istilah Islam tu jahil murokat. Jadi macam tu lah kira-kira. Brother, kenapa tak tanya tentang pasal ketuhanan, brother? Awak kan Kristian. Oh tak. Itu you talking about personality. This is not about religion. Oh ya faham. Sebab ada banyak lagi kat cerita-cerita saya tanya. Awak kalau seandainya ada laki-laki ganteng datang rambut panjang, pakai gamis putih, ada warna merah dekat sini, dia cakap dia Tuhan, lalu dia nak cium kening awak sudi tak? Terima tak awak? Tak. Tak sudi dia. Kalau ada laki-laki gondrong jumpai awak dekat tempat awak di mana-mana, lalu dia nak peluk awak, akulah Tuhanmu, aku nak cium kening kau dulu. Ada yang saya tak awak faham tak nak? kat situ. Awak tak nak? Oh my god. Apalagi saya. Kalau saya tak nak, saya gini, kalau ada laki-laki ganteng, rambut panjang, turun dari langit, akulah engkau Tuhanmu Ripa, cium kening. Aku gak mau cium kening, yang lain. Gitu. Aku minta yang lain. Tak nak aku cium kening. Maksud aku cium tangan aja biar sopan gitu. Kalau awak tak nak. Oh macam tu. Kami tidak bersandarkan pada pemahaman sendiri kak macam tu. Jadi awak ni bersandarkan dengan apa? Dengan Bible, your Bible? Tak arif juga, saya tak baca Bible. Oh, tak baca. Jadi Tuhan awak siapa? Kalau di kami meyakini Nabi Isa itu Tuhan dan Juru Selamat kami kak. Awak percayalah laki-laki gondrong Tuhan tu. Awak kontradiksi dengan your opinion. Your first opinion, you say saya tak percaya kalau ada laki-laki gondrong ganteng datang bercakap kalau saya ni Tuhan. Awak ingkari tu. Tapi kemudian awak percaya pula kalau Yesus ni adalah Tuhan. Macam mana dengan awak ni? I think you smart people, but because you have a doctrine. Jadi awak tu punya doktrin, makanya awak macam ni. Karena yang namanya doktrin tu membuat akal tak berfungsi. Makanya tema kita kali ini adalah Christian versus akal sehat. Jadi kalau awak adalah orang yang konsisten, insya Allah awak jujur. Tapi kalau adalah awak ini tidak konsisten, awak tu tak pantas dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Karena definisi kebenaran itu sendiri adalah argumen Anda yang koheren atau konsisten dengan realitas, the realnya. Jadi macam kalau orang Kristen ni senang betul berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Macam itulah. Kak, akak kan orang Islam kak. Oh iya. Memanglah akak tak percaya dengan Kristian. This is about belief or not belief. Tapi ini pasal macam mana kita mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Bisa tak kita jelaskan? Kalau kita tak bisa menjelaskan kenapa kitab kita dikatakan suci, why your Bible dikatakan sebagai kitab yang holy book, apa alasan? Kalau you tak dapat menjelaskan kenapa, why, the reason, alasan kitab awak dikatakan sebagai kitab suci, maka kitab awak tak patut dikatakan suci. Atau awak hanya imani saja. Astagfirullah. Awak hanya mengatakan sesuatu yang awak tak selidiki. Makanya ini pada akhirnya awak sebagai orang Kristen itu tidak memiliki akal dalam memahami esensi ketuhanan. Macam tu. Jadi saya harap awak just bertanya saja. Karena kalau saya pikir awak tak dapat menjelaskan tentang Kristen. Ya kak, saya tak dapat menjelaskan. Tapi kak, kalau di Islam itu kak, firman tu menjadi buku kak kan? Kan boleh terbakar, boleh rosak sama juga. Tapi firmannya tak rosak kan? Siapa yang bilang firman jadi buku? Tidak pernah satupun umat Islam ini berbohong mengatakan firman jadi buku. Karena itu tidak pernah. Itu bukan firman jadi buku. Itu firman perkataan Allah yang didengarkan kemudian dituliskan. Bukan dia menjadi buku. Tapi apa yang Allah sampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad, kami dengarkan lalu kami tuliskan. Bukan dia berubah macam boboiboy kuasa 3. Bukan macam itu.
Tak ada macam tu. Kami tidak ada menyatakan sesuatu yang tidak diajarkan kepada kami. Al-Quran itu bukan firman yang jadi buku, tapi Al-Quran adalah firman Allah yang dilafazkan, disebut juga Al-Quran, yang dituliskan disebut juga Al-Quran. Karena yang sebelumnya kata tu Al-Quran dihafal ya? dari ini kita belum cakap pasal hafal tak hafal. Kita cakap pasal definisi Al-Quran, biar awak itu paham bahwa kata qara'a yaqra'u Qur'anan secara etimologi adalah yang dibaca atau yang dilafazkan. Maka kalau awak cakap tentang buku yang dituliskan di dalamnya kalam ilahi, itu disebut sebagai mushaf Al-Quran. Ini ciptaan, ini ciptaan, ini ciptaan, ini pun ciptaan, ini kertas ciptaan, tintanya pun ciptaan. Tapi kehendak ilahi di dalamnya bukan ciptaan. Karena kehendak itu adalah sifat karakter dari Tuhan. Dan Tuhan tidak kami imani menciptakan karakter untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani kalau Tuhan menciptakan tangan untuk dirinya sendiri, menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani hal itu. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Maka yang namanya sifat itu adalah esensi dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu punya sifat. Yang tiada pun punya sifat. Apa sifatnya? Tiada. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu firman menjadi buku. Jadi Kak Rifah kalau sebelum datang idea Saidina Usman tu, Al-Quran tu tak ada. Maksudnya Siapa cakap Al-Quran tak ada? Siapa cakap bahwa idea menulis Al-Quran itu dari Usman? Awak misunderstanding. Makanya saya tadi suruh awak bertanya saja. Ternyata awak tidak mau bertanya, tapi awak memiliki paham yang keliru about Islam. Itu kenapa saya suruh awak bertanya, bro. Lebih baik awak bertanya saja ketimbang membuat kesimpulan yang keliru sekali. Sejak kapan ide membuat mushaf Al-Quran dari Usman? Nah tuh kan, makanya saya pengen Anda bertanya saja. Gini bro, Al-Quran itu dituliskan bukan peristiwa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah. Tidak ada larangan menuliskan Al-Quran. Ini yang perlu Anda tahu dulu ya. Tidak ada satupun dalil larangan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah hidup sebagai Rasul selama 23 tahun, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur melalui lisannya malaikat Jibril, dimasukkan maksudnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW mendengarkan, menyimak apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau ulangi kembali, beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat ulangi kembali, mereka hafalkan. Jadi ini adalah lafaz, tetapi tidak dilarang untuk ditulis. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah hidup ada penulis wahyu. Siapa di antaranya? Zaid bin Haritsah, the famous penulis wahyu. Lanjut siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Lanjut siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Lanjut siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka adalah orang yang tervalidasi hidup timeline yang sama dengan Rasulullah? Jangankan timeline yang sama, berperang pun bersama, hidup pun bersama, bahkan ikut dalam aktivitas kesehariannya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran itu penulisannya itu bukan datang dari ide manusia. Itu pahami, penulisan. Tapi itu ya dipahami. Pada akhirnya para sahabat memiliki suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran tertulis. Ada yang dirikok, ada yang ditulang, ada di tempat yang mana mereka bisa jumpai, mereka tulis. Mereka disebut sebagai suhuf. Kata suhuf ini nanti kalau dia dikumpulkan dengan definisi memiliki sampul dan terkumpul, itu disebut mushaf. Ya, kalau bedanya mushaf dengan suhuf adalah seperti lembaran dan buku. Lembaran dan buku, pahami baik-baik. Maka yang baru diadakan setelah Rasulullah wafat adalah memushafkan Al-Quran, mengkodifikasi, mengumpulkan seluruh hafalan yang telah dihafal para sahabat dengan saksi 2 orang, dan semua yang ditulis para sahabat dengan saksi 2 orang dikumpulkan menjadi satu tempat di dalam mushaf yang ditulis oleh
penulis wahyu zaman Rasulullah bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit memushafkan di zaman siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kawan Sebentar, saya nanti awak selesai. Saya ini ilmu. Kalau awak tak paham, nanti awak akan ambigu. Nanti awak kemana-mana. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, pada saat perang Yamamah, waktu itu banyak hafiz Quran yang wafat. Maka pada saat itu kekhawatiran Umar ibnu Khattab, ya, sorry, saya bukan Kristen yang suka ngarang bebas. Pembicaraan saya ini ada literaturnya, yaitu hadis sahih. Maaf mengecewakan umat Kristen, saya bukan seperti Paulus yang mendongeng yang tertulis dalam kitab kalian. Paulus berdongeng itu ada tertulis. Saya adalah muslimah. Wajib bagi kami ini berdalil. Kalau sudah ada Kristen yang minta dalil, baru saya kasih. Kalau dia tidak minta dalil, ngapain saya capek-capek ngasih dalil? Nanti dia bisa cari tahu sendiri kalau yang saya bicarakan ini bohong atau tidak. Nah, kemudian pada saat Umar ibnu Khattab baru memberikan sebuah gagasan supaya seluruh Al-Quran dikodifikasi. Tapi sebelumnya sudah ada suhuf. Tapi tentu belum bisa dikatakan komplit, karena ada yang tidak memasukkan surah ini, ada yang belum memasukkan surah itu. Lengkapnya itu yang dimushafkan oleh Zaid. Itu pun berat hati Zaid untuk menuliskan, karena itu belum pernah diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah. Bukan berarti itu dilarang. Nah, setelah itu di zaman Abu Bakar Siddiq sudah ada mushaf pertama. Ini yang disebut dengan autografa. Autografa agamaku dan agamamu itu sudah tidak ada. Tetapi manuskrip kami di abad pertama itu ada. Di abad pertama hidup Rasulullah itu ada. Manuskrip Birmingham, manuskrip Topkapi. Kami punya, kalian tidak punya. Kalian cuma punya manuskrip kodek-kodek di abad keempat. Salah satunya kodek Sinaiticus. Itu. Nah, artinya kami punya di manuskrip uji karbonnya di abad pertama. Nah, kemudian setelah dituliskan di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar meninggal itu cuma 2 tahun. Jarak antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu cuma 2 tahun. Setelah itu diangkat Umar ibnu Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Tidak ada penulisan mushaf karena tidak ada pertentangan tentang dialek. Dialek apa itu? Sab'ah a'ruf, ya, qiraat, cara membaca. Karena sahabat Rasulullah itu berasal dari banyak suku yang berbeda. Dialek seperti macam kita di negara Indonesia. Anda dengan saya dialek kita beda. Anda dialeknya Malaysia, saya dialeknya adalah Indonesia. We have different dialect. Maka Rasulullah sudah pernah meminta kepada Allah, izinkan mengucapkan dalam sab'ah a'ruf, diizinkan, ada validasinya. Maka pada saat Utsman sudah mengutus banyak orang keluar daerah, para sahabat bertemu dengan dialek berbeda. Maka kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak mau menganggap bahwa kamu salah, saya benar. Pada akhirnya baru dialek ini yang dikanon. Oke, bedakan kodek dengan kanon, beda. Distandarisasi. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa dikatakan sebagai dialek yang benar. Tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Makanya ketika sholat kami itu lafaznya harus sesuai dengan dialek Quraisy. Boleh kami ikut dalam kitab yang versi Hafiz atau Wars, itu boleh dibawa dalam sholat. Tapi kalau untuk kami, maka terpulang kepada Allah. Bagaimana hukumnya itu Allah yang tahu, ya. Jadi seperti itu di Islam. Jadi tidak ada ceritanya seperti Kristen ngarang bebas orang terus jadi kitab suci. Pendapat orang di dalamnya tidak ada seperti itu. Karena di dalam agama Kristen. Oh, oke. Let me show to you. Nah, kita pakai proof kalau bicara nih. Coba buka Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan, Bro. Saya orang yang kalau bicara itu tak suka tidak berbukti, pakai bukti. Kalau Anda punya Bible di sisi Anda, buka Lukas pasal 3 nomor 23. Tak ada kat saya. Saya kat luar ni di kedai minum ni. Kedai tua. Sebelum kita masuk ke Lukas 3:23, saya bukakan Lukas pasal 1 ayat 1, oke? Ini bukan saya yang cakap. Ini bukan saya cakap. Ini penulis kitab awak yang cakap. Kalau ini adalah karangan orang. Jadi bukan I yang cakap. Your book, ya. Saya tak cakap bahwa menurut pendapat saya, tidak, tapi saya bacakan saja. Dalam Lukas pasal 1 nomor 1 sampai ke bawahnya kita baca, Theophilus yang mulia,
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lagi sekali. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Makanya saya cakap tadi, ini kitab karangan orang. Cakap Malaysia. Betul lah, kan aku kan orang Malaysia. Macam tu lah. Jadi kita awak tu kitab karangan lepas orang. Apa hasil penyelidikan manusia-manusia yang kita pun tak tahu apakah ini betul atau tidak betul. Awak baca lagi dalam Lukas pasal 3 nombor 23. Tapi Inilah bukti. murid-murid Kristus tu semua dibunuh tak? Kalau dia mengajarkan yang salah, kenapa dia dihukum bunuh semua tu? Matinya tu semua parah-parah semua tu. Apa korelasinya pernyataan awak dengan kevalitan kitab ini? Yesus pun mati dibunuh. Apa ni? Mak, cobalah buka pikiran awak. Saya lagi membicarakan tentang kitab suci. Apa relevansi atau korelasi atau kaitan antara pernyataan awak Yesus murid-muridnya mati dibunuh dengan validasi kitab suci itu apa? Justru keanehan terjadi di situ. Kalau memang murid-murid Yesus dibunuh, ya kan? Dari mana Anda bisa katakan bahwa ini adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus? Apa relevansinya? Kalau saya mengatakan bahwa jelas Al-Quran itu ditulis di zaman Abu Bakar itu menjadi pemimpin dan dia punya otoritas pada waktu itu untuk memerintahkan orang menulis. Artinya pada saat itu dia menjadi orang yang otoritatif. Begitu juga di zamannya Utsman, begitu juga di zaman Umar. Mereka ini otoritasnya tinggi waktu itu, khalifah alias rajanya waktu itu. Dan mereka yang menyuruh untuk menuliskan. Artinya validasi dari mereka itu sangat-sangat jelas. Dan mereka-mereka ini orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Bahkan secara historis diakui. Karena memang Umar termasuk orang yang masuk dalam kaidah historis yang diakui oleh dua agama yang berbeda ini. Karena kalian percaya bahwa Sopronius menyerahkan kunci kepada Umar. Dan itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Walaupun secara literasinya tidak bisa kita uji secara ilmiah. Tetapi itu adalah sesuatu yang terbukti bahwa Islam menyebar di Yerusalem 372 tahun. Nah, ini yang disebut dengan validasi dari historis, validasi dari sejarah. Lalu apa kaitan murid-murid Tuhan awak mati mengenaskan dengan kevalidan kitab suci? Ini baru aneh. Dari mana kalian bisa bentar, murid-murid Yesus itu dikejar-kejar hidupnya. Dari mana kalian bisa tahu bahwa penemu kitab ini, manuskrip ini adalah manuskrip yang ditulis oleh murid-murid Yesus? Orang yang lagi dalam pelarian kehidupannya menuliskan kitab. Kalau sahabat Rasul saya pasti tenang ketika menulis, karena mereka berkuasa waktu itu. Mereka pada waktu itu sudah memiliki sistem pendidikan. Bait pertama yang dijadikan sistem tempat mendidik itu adalah Baitul Arqam, rumah sahabat bernama Arqam yang dijadikan tempat belajar mengajar. Artinya sudah punya sistem pendidikan. Artinya sudah berkuasa, punya peradaban sendiri. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa kitab kalian ini ditulis oleh murid Tuhan kalian, dari mana kalian tahu? Bukankah berserak waktu itu murid-murid Tuhan kalian? Apakah dia bawa kertas-kertas bersama dia? Apakah dia punya rumah yang untuk menyimpan kertas? Wait. Apakah dia... Nah, dari mana kalian tahu kalau dia mengajarkan seperti yang tertulis? Kalau nabi kami, bisa kami validasi pengajarannya seperti yang tertulis, karena ketika satu sahabat berkata seperti ini, sahabat lain membenarkan. Makanya mulut ke mulut baik hafalan.
yang disebut dengan hafalan hadis yang kemudian dibukukan oleh beberapa imam hadis, di antaranya Imam Bukhari. Dan itu pun cuma 3 generasi loh. Hafalan itu cuma 3 generasi, nggak sampai terputus sampai 10 generasi. Dari sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat menghafalkan. Kemudian setelahnya tabi'in, tabi'ut bertemu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari mencari tahu, dan itu dijelaskan sanad perawinya itu nyambung. Nah, pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau apa yang tertulis dalam Bible ini adalah pengajaran Yesus? Dari mana tahu? Kalau saya dari hadis. Kalau Anda tahu dari mana? Dari imani saja. Dari imani. Bukan dari ilmu pengetahuan, dari imani. Kalau saya dari hadis. Hadis ini salah satu literasi yang bahkan Imam Bukhari itu dia perawi hadis ya. Dia menuliskan sejarah. Dia menuliskan Nabi, hadis. Apa itu? Yes. Hadis itu apa? Macam mana? Hadis itu adalah apa-apa baik perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Kalau kepada sahabat, asar namanya. Bahkan lebih tinggi dari sejarah kualitasnya. Saya bisa berdebat dengan ahli sejarah. Saya bisa berdebat dengan ahli sejarah manapun untuk membawa ide dan gagasan bahwa hadis lebih kuat daripada sejarah. Karena tidak ada dalam ilmu sejarah mempelajari psikologi dan akhlak dari penulis sejarah tersebut. Itu kenapa sejarah banyak yang berbohong. Karena tidak mempelajari akhlak atau tidak mempelajari perilaku dari penulisnya. Kalau hadis, salah satu ilmu hadis yang diterapkan dalam ilmu hadis yang namanya adalah ilmu rawi atau ilmu riwayat atau ilmu rijal, itu mempelajari karakter dari perawi hadis ini. Maaf bertanya Kak ya. Kalau Imam Bukhari itu tahu dari mana dia sejarah hidup Nabi itu? Dia hidup tak sezaman? Oke, saya kasih awak contoh ya. Anda tahu tidak sejarah? Dari mana Anda tahu tentang peperangan? Kalau Yesus orang yang hidup sezaman Sebentar. enggak? Dari mana Anda tahu kalau hidup yang sejaman dengan Yesus yang menuliskan itu? Siapa bilang? Dari mana Imam Bukhari tahu? Saya tunjukkan kepada Anda. Saya punya aplikasi Kitabul Hadis Sahih. Ya. Ini Kitabul Hadis Sahih Bukhari. Ini kitab yang dituliskan oleh Imam Bukhari yang bentuknya sudah berupa aplikasi. Oke, kalau kita klik di sini, maka Anda akan melihat di sini yang namanya adalah mata rantai. Ini dia. Ini lihat rantai, mata rantai. Imam Bukhari ya Adam bin Abu Hais mendapatkan Adam bin Abu Iyas mendapatkan informasi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah. Validasinya seperti apa? Nanti kami akan belajar pada masa ini apakah betul Muhammad bin Abdur ini termasuk adalah salah satu perawi hadis, ulama hadis. Maka tervalidasi nanti dari pengakuan ulama-ulama lain. Dan beliau mendapatkan dari Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim mendapatkan informasi dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah mendapatkan informasi dari Aisyah. Sayyidah Aisyah dengan Urwah sejaman. Maka barulah nanti Imam Bukhari dapat dari beliau ini. Dari mana kita tahu bahwa perkataan beliau itu perkataan yang tidak dusta? Maka apakah Imam Muslim juga mendapatkan hal yang serupa? Apakah Sunan Tirmizi mendapatkan hal yang serupa? Apakah Sunan Abu Daud mendapatkan? Ini orang-orang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah orang yang belajar hadis. Ada mata pendidikan namanya ilmu hadis. Dan mereka punya guru. Gurunya mesti harus ulama hadis. Maka validasi bahwa gurunya ada ulama hadis apa? Ini dia. Kami cek nih. Ini nama-nama ini termasuk orang yang betul-betul hafal hadis atau tidak. Tapi ada di antara orang ini ternyata pelupa, pernah berbohong. Maka hadisnya jadi dhaif. Ternyata orang yang bernama Muslim bin Qud ini pernah berbohong sekali. Dia akan ditandai warna kuning. Nih contoh. Nih. Kalau dia warna biru, ini adalah sahabat. Kalau dia warna biru tua begini, ini siqoh atau hafiz yang hafal.
Ya, kalau warnanya biru seperti ini, dia adil, artinya tidak berpihak. Artinya dia tidak punya kepentingan untuk berbohong. Kalau saduk ini lain lagi nanti. Buruk hafalannya warnanya pink. Nanti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dengan tanda pink ini nanti hadisnya bisa jadi dhaif. Kalau warnanya pink ini makbul, kalau majhul dhaif. Jadi kami punya klasifikasi, ini namanya ilmu hadis. Jadi kami punya ilmu itu. Oh iya, ketika kami berbicara bahwa hadis ini sahih, kami tahu siapa penulisnya. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa kitab Lukas itu ditulis oleh Lukas, siapa yang bilang? Arang. Siapa yang bilang? Nah, kenapa kami meragukan? Karena bahkan Kristen sendiri mengakui bahwa penulis kitab Lukas, Yohanes, dan Markus, Matius itu bukanlah yang diimani sebagai murid-murid Yesus. Dari mana saya tahu? Saya kasih Anda data. Percaya atau tidak percaya bukan urusan saya. Pelan-pelan, di bawah banyak yang panas, pelan-pelan. Beli AC, jual AC. AC mati. Oke. AC lagi rusak. Iya, saya baru beli nih 50 PK. Lanjut. Menyala Kakanda. Nih ya. Nih lihat nih. Kita lihat nih ya. Ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Ini menurut Catholic Identity, agama pertama yang mengkanon Biblos, sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane, ya. Di sini dikatakan bahwa ternyata Matius, kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Kepengarangan ini karangan ternyata ya. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti, saudara. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri ilahi, saudara. Dari mana Anda tahu kalau penulis Lukas adalah Lukas? Coba. Ya, buat Kanda yang sedang bertugas, jangan lupa makan siang, nanti asam lambung. Anjay. Untuk Kakanda yang jauh di mata tetapi dekat di hati, selalu sehat. Salam sehat dari kami yang ada di sini. Anjay. Adik mau sholat dulu ya. Adik mau sholat dulu. Kakanda di sana Ya. juga jangan lupa sholat ya. Tuh. Jangan kayak Mau sholat nih. Gembala. Kalau mau sholat gantian kita. Sholat laku. Gantian lah masuk. Udah, Uni sholat Dulu, dulu. Uni gantian. di YouTube Uni close dulu, nanti Uni live kan lagi. Jadi biar nggak panjang di Oke. YouTube, Dek. Orang nggak dapat poin Oke. kalau kepanjangan di YouTube. Ini sudah 150. Baik, yang di YouTube, kalau memang yang saya sampaikan itu yang di YouTube ya, mari kita bersinergi bersama nih. Saya nggak minta uang sama Anda semua. Walaupun Kak Zizi seringkali kasih stiker super chat, itu terima kasih banyak. Tapi jujur saya nggak minta uang karena saya percaya rezeki saya itu sudah ada gitu loh. Maksudnya bukan itu yang menjadi kekurangan saya. Betul. Ya, itu bukan menjadi kekurangan saya. Apalagi seandainya jadi dilamar gitu kan. Jadi gini, kalau seandainya menurut Anda apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk generasi kita, ya, ini mohon maaf nih ya. Kalau memang bermanfaat untuk generasi kita, anak-anak kita, record, sebarkan ulang. Dan saya nggak minta teman-teman harus pantengin YouTube saya sampai monetisnya banyak uang, tidak wallah. Karena bagi saya ini harus terdokumentasi untuk legasi. Ketika Allah ambil saya nanti, anak-anak kita, anak-anak Anda, anak-anak saya dengan Kanda saya nanti, insya Allah masih bisa belajar lagi. Maka ambil poin-poin penting, record, posting di TikTok, posting di Facebook, posting kembali di YouTube Anda. Semoga pun jadi rezeki buat Anda. Ya. Jadi saya menghimbau sama-sama bersinergi. Selama ini teman-teman hanya menonton saja ya. Dan teman-teman selama ini mungkin tidak terpikirkan bahwa teman-teman juga bisa mendapat rezeki dari sini. Teman-teman punya YouTube, saya halalkan yang mensiarkan dakwah saya. Saya tidak minta royalti seperti Edis yang saya di live kan sama konten lain, mereka dapat monetis, saya miskin. Kadang-kadang saya berpikir apakah begini Yesus itu? No, saya justru sangat senang kalau teman-teman memosting ulang.
Tapi jangan potong seolah-olah saya menarasikan sesuatu yang berbeda, karena ini nanti bisa jadi fitnah. Jadi tolong teman-teman kasih caption apa yang saya sampaikan supaya nanti yang kita lakukan ini ada delegasinya kita nanti untuk kita. Jadi Anda pun berkontribusi untuk menyebarkan dakwah ini. Dan saya nggak minta dong teman-teman itu harus subscribe YouTube saya Rifa MOW dan Mesianda. Saya tahu teman-teman juga nanti pikir Rifa pengen di subscribe YouTube-nya biar monetisasinya banyak. Tidak, insya Allah untuk makan dan hidup saya ada kanda nanti insya Allah ya, nggak usah takut ya. Anjay. Seperti itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.